Oke, selamat pagi semuanya rekan-rekan yang sudah hadir, untuk Kak Tiara, Mas Reza, dan juga Mas Agung. Ada teman-teman dari tim digital juga, Mas Bambang, Mbak Mirza, dan Mbak Dwi. Eee, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung dalam acara Cerah Media and Digital Hub dengan tema TikTok for NGO, Tips and Tricks membuat video pendek untuk kampanye transisi energi dan mitigasi krisis iklim. Saya Dewi Sinta Kartikasari atau teman-teman di sini bisa panggil saya Tata yang akan memandu jalannya acara hari ini. Nah, aku mau sharing sedikit nih tentang background Cerah Media and Digital Hub. Jadi kegiatan ini rutin Cerah lakukan sebagai bagian dari upaya kami meningkatkan kapasitas NGO dalam meningkatkan kapasitas di bidang platform digital. Khususnya di hari ini tuh TikTok yang akan kita highlight untuk mengkampanyekan transisi energi dan juga mitigasi krisis iklim. Nah, sebelum memulai, aku juga ingin note beberapa hal. Yang pertama, acara ini akan berlangsung dalam beberapa sesi, jadi mohon untuk teman-teman bisa dapat tetap aktif selama acara. Yang kedua, jika ada pertanyaan sepanjang sesi, ini bisa disampaikan melalui fitur Q&A atau kolom chat, dan nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab. Jangan lupa juga untuk tambahkan kepada siapa pertanyaan teman-teman ditujukan ya. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang sudah hadir, mohon dapat mengisi daftar hadir yang udah di-share sama teman-teman cerah di kolom chat. Nah, untuk membuka acara hari ini, saya mengundang Mas Agung Budiono, Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, untuk memberikan sambutannya. Kepada Mas Agung, dipersilakan Mas. Ya, terima kasih Tata, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya kayaknya tidak pakai background. Mohon maaf ya, ini bingung harus mendownload dan sebagainya. Jadi izinkan saya sebentar saja 5 menit untuk membuka event ini. Yang terima kasih semua kepada para narasumber dan para peserta yang sudah datang dalam satu ini rangkaian event yang memang dibuat secara khusus untuk membangun kapasitas dari jejaring masyarakat sipil dan juga siapapun yang tertarik tapi memiliki align gitu ya, memiliki kesesuaian terhadap tema dan kerja-kerja cerah misalnya di isu transisi energi dan climate crisis. Untuk tema acara kita pada pagi hari ini, TikTok for NGO, Tips and Trick to Create Engaging Short Videos in Energy Transition and Climate Crisis Mitigation Campaign. Eh, ini merupakan satu tema yang sudah diajukan oleh Mas Bambang, our digital lead, dan Tata beberapa bulan lalu, karena merasa space ini yang sangat luar biasa crowded gitu ya, penting juga untuk mulai di di dipopulated, diberikan populasi konten yang sesuai dengan value-value kita seperti energy transition dan climate crisis. Dan TikTok saya pikir pada akhirnya kalau pada level saya gitu ya, millennials millennials awal gitu menjadikan TikTok itu, kalau katanya kalau Gen Z itu udah pakai TikTok sebagai apa namanya, sebagai Google, new Google. Kalau ke saya mencari FYP aja tentang tema-tema terkait gitu. Misalnya kalau kayak kemarin aksi panggilan darurat, saya kadang-kadang ngelihat TikTok siapa aja nih yang artis-artis yang udah mulai pakai dan sebagainya. Jadi ketahui semua itu dari TikTok. Jadi menurut saya ya setiap platform itu punya punya kekhasannya sendiri. Dari sini justru kita pengen belajar dari Mbak Tiara dan Mas Reza tentang kekhasan dari TikTok itu sendiri dan bagaimana kita bisa optimalisasi sesuai dengan value kita, sesuai dengan objektif kita untuk memperluas, mengamplifikasi pesan-pesan tentang transisi energi dan climate crisis. Dan saya berharap ini semua bisa membawa wawasan baru buat kita karena saya yakin meskipun ini menarik, TikTok menarik, tetapi kalau kita nggak hati-hati, jangan sampai kita juga salah dalam menampilkan pesan atau eh, apa namanya, menargetkan audiens yang memang bisa jadi eh, justru nggak bisa kita apa ya kalau bahasanya ya, nggak bisa kita konversi menjadi dukungan dukungan terhadap kerja-kerja kita. Nah, ini yang saya pengen
kami pengen denger banget dari Mbak Tiara dan Reza ya, Mas Reza yang udah punya pengalaman. Dan ya, mungkin selain itu juga harusnya forum ini juga bisa memotivasi kita untuk mengeksersis lebih banyak lagi tentang konten-konten di TikTok yang semoga bisa jadi FYP ya, bukan bukan artis-artis mulu yang soal FYP gitu, tapi tentang tema-tema eh eh, energi transisi dan climate crisis menjadi FYP. Mungkin dari saya itu aja singkat. Semoga enjoy gitu ya. Semoga bisa kita nikmatin semua suguhan pengetahuan dari Mas Reza dan Mbak Tiara dan semakin memperkuat kerja-kerja kita di civil society untuk mendorong perubahan. Akhir kata, terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ada sedikit kekurangan dari kami. Oke, semuanya terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Tata. Makasih, Tak. Ya, terima kasih banyak Mas Agung atas sambutannya. Nah, teman-teman tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ya ke sesi satu. Di sesi satu ini kita akan belajar langsung nih dari Mas Reza Rivalda. Jadi Mas Reza ini adalah co-founder Possible.co dan beliau akan sharing ilmu tentang gimana sih cara manfaatin format video pendek gitu dalam kampanye di media sosial. Untuk Mas Reza, silakan Mas, mungkin bisa diawali perkenalan dulu, lanjut ke materinya. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini, selamat pagi, Mas Agung, Kak Tata, Mbak Tiara, sama Mas Bambang. Oke, hari ini aku akan sharing ya. Sekalian perkenalannya, sekalian aku ini aja ya, presentasi aja ya, Kak Tata. Oke, jelas ya kelihatannya. Oke, siap. Lagi teman-teman, hari ini kita akan sharing ya soal pentingnya video pendek untuk kampanye digital di media sosial. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Reza Zulfikar Rivalda. Saat ini saya sebagai co-founder di Possible Digital Studio itu di Jogja, tepatnya. Dan sebelumnya sebenarnya pengalaman sih kebanyakan di media ya, mulai dari jurnalis di Red TV, terus di TV Parlemen, terus sebelumnya juga di Market Control di Global TV. Jadi sebenarnya untuk di bidang tadi ya mungkin sama dengan Mas Agung ya. Jadi kayak uh, TikTok ini cukup cukup ini ya, cukup challenging juga ya ketika sebelumnya di dunia TV dengan format landscape 16:9 kita harus masuk dan harus adaptasi lagi ke format yang portrait yang dulunya kamera panjang sekarang kamera apa ya kamera semakin tinggi ke atas gitu ya. Jadi memang cukup adaptasinya cukup harus cukup ini ya, cukup intens gitu. Tapi teman-teman sendiri yang memang ketika pertama kali datang terus teman-teman adaptasi yang gitu kayaknya lebih ini sih, lebih familiar juga gitu. Jadi mungkin tapi sebelum kita bikin konten, mungkin yang pertanyaan yang paling mendasar ya, itu kenapa kita harus bikin video nih? Kenapa sih video padahal sebenarnya di sosial media itu banyak banget mungkin ada jenisnya, ini diantaranya mungkin ada di copywriting, di sosial media caption, tweets, atau artikel, itu biasanya kalau nggak di website, di X ya, yang sekarang ya, ini dulu namanya Twitter, terus ada juga konten-konten bergambar di sini, diantaranya ada flyer, poster, carousel, konten-konten infografis, itu, terus baru masuk ke video, video ini beberapa jenis ya, diantaranya ada short video, di TikTok, Reels, terus ada launching video, podcast video yang mungkin teman-teman juga sering lihat juga gitu, YouTube, terus ada campaign video. Nah, ya, selain itu yang keempat ada fotografi atau ada foto produk dan dokumentasi. Oke. Kita akan masuk kenapa harus video. Karena di antara beberapa habit di sosial media, untuk porsi video, orang-orang pasti lebih senang ya lihat video. Karena di sini menurut penelitian, gitu, orang nonton video itu ada di 37% di antara konten-konten yang lain. Mungkin karena video itu lebih ini ya, lebih enak buat kita ngelihatnya. Jadi dari informasi dari kita tonton, dari ada gambar, kita Mas Reza, informasi-informasi. Ya, sorry, Mas, kayaknya gimana? slide-nya belum di next deh. Oh, belum masuk. Oke, wait. Iya. Eh, masih ini kan? Nah, tadi masih di cover.
Oke. Oh, kayaknya. Ini sudah kah? Sorry. Iya, Oke, udah mohon maaf. kedengeran, Mas. Oke. Jadi di sini tadi ada 4 konten gitu. Eh, 4 konten, habis itu kita masuk ke ini di penelitian. Jadi kayak di copywriting di 28%, di image di 23%, terus video 37%, dan untuk foto di 12% gitu. Kita masuk ke kenapa nih kita harus bikin video pendek? Karena kan video jenisnya banyak ya. Ada tadi video panjang, YouTube, dokumentasi, ada podcast, dan kenapa sih kita memilih bagian ini, maka di video pendek? Di antaranya adalah ada beberapa alasan ya. Pertama pasti jangkauannya, jadi jangkauannya luas. Nah, ini ini mohon maaf ya. Oke. Ini kelihatan ya, Kak? Apa? Sorry. Oke. Di sini mungkin pertama jangkauannya yang luas dan cepat. Jadi memang video pendek ini mudah banget disebarkan melalui berbagai media platform sosial media. Formatnya tuh singkat, jadi membuat penonton tuh lebih mudah buat nyimak nih video ini dari awal sampai akhir. Sehingga pesan kampanye kampanyenya dapat dengan cepat menjangkau audiens audiens yang luas. Jadi kayak kalau kita lihat mungkin teman-teman cuma punya waktu beberapa menit gitu untuk melihat video, apalagi kalau mau yang untuk TikTok ya, kita scroll scroll gitu. Jadi format-format video yang mungkin 30 detik, 15 detik, ataupun 1 menit itu jadi apa ya, jadi sesuatu yang asik gitu ya, sesuatu yang menarik buat penonton. Terus yang kedua, memikat perhatian dengan cepat. Ini di era ya, di era digital di mana perhatian audiens itu kebagi. Nah, video pendek ini mampu menarik perhatian dengan cepat, visualnya menarik, musik yang tepat, dan narasi yang singkat bisa membuat pesan kampanye lebih membekas lagi di benak penonton. Terus yang ketiga, emosional dan memorable ya. Video pendek yang baik itu bisa membangkitkan emosi penonton, sedih, marah, atau mungkin ketika nonton video gitu kita akan terinspirasi. Jadi ketika kita nonton video kita bisa, oh ini kayaknya seru ya gitu. Kita terinspirasi. Contohnya ketika kita lihat videonya apa ya, Pandawara mungkin ya. Setelah kita lihat videonya, teman-teman akhirnya banyak nih pergerakan dari sana ketika uh, ngomongin soal sampah, orang-orang jadi kayak pengen, oh gimana caranya mereka membersihkan sampah di lokasi yang terdekat gitu. Jadi itu akan jadi konten yang oke gitu. Karena dari situ dengan konten dari Pandawara itu teman-teman jadi tergerak kayak gitu. Nah mungkin selain itu emosi yang kuat itu akan membuat pesan campaign lebih mudah diingat dan bisa mendorong orang untuk apa ya, untuk mengikutinya. Yang keempat adalah fleksibel dan fleksibilitas. Format video pendek itu dibuat dalam berbagai format ya, mulai dari bisa dokumentasi, animasi, bisa dengan talking, ngomong di depan layar, bisa juga dengan uh, simple vox pop atau chit chat seperti itu. Sebenarnya kenapa video pendek ini jadi hal yang seru gitu untuk ditonton. Dan yang kelima, yang terakhir, kolaborasi. Jadi membuat video pendek itu pertama nggak mahal ya. Mungkin kalau video panjang mungkin kita harus butuh alat-alat yang eh, profesional seperti itu. Tapi kalau untuk video pendek sebenarnya cukup dengan handphone aja teman-teman bisa, dan semuanya bisa pakai smartphone. Jadi dari itu kelihatan kreativitas teman-teman, tinggal cari referensinya seperti apa, cari video yang menarik seperti apa, dan teman-teman tahu tahu pasar yang lagi menarik seperti apa. Contohnya mungkin video apa ya, jedak jeduk ya mungkin ya, kalau di Indonesia sendiri ngetren gitu video jedak jeduk. Jadi mungkin itu jadi salah satu cara kita buat apa ya, memudahkan kita adaptasi, dan akhirnya dengan kolaborasi banyak video dengan penyampaian oke, kita akan pesannya akan lebih tersampai. Next, kita masuk ke pemilihan jenis konten. Ini agak agak ini ya, agak materi-materi sedikit ya sebelum kita praktek. Oke.
Visualnya aman ya, Kak Tota ya? Cuma ada ini sih Mas, blok di atas itu tuh yang deket, Ini ya. iya deket search bar, ha, ada blok hitam itu. Oh, oke, oke. Ini masih Kak Tota? Nah, aman Mas. Aman ya. Oke. Nah, mungkin di sini kita akan masuk pemilihan video konten yang tepat itu bergantung dari beberapa faktor. Pertama, yang pasti tujuannya ya, apa sih pengen dicapai dari video itu. Terus yang kedua, dari target audiensnya, mungkin tadi yang dibilang oleh eh, juga, kalau target audiensnya, kira-kira siapa nih yang mau dijangkau? Apakah memang dari eh, apa ya, dari mahasiswa, dari umur berapa sampai umur berapa, terus untuk anak-anak, untuk lingkungan, apa ya, untuk target yang seperti apa, itu sebenarnya yang kita harus tahu nih ketika kita mau bikin sebuah video. Terus mungkin masuk di platform, gimana sih video tersebut akan ditayangkan. Mungkin kalau mau untuk video pendek kita akan mengerucutkan ya di eh, TikTok dan di Reels Instagram. Mungkin kalau semua lebih jauh lagi mungkin di Short ya, yang di YouTube. Gitu. Jadi sebenarnya sebelum kita bikin video ini mau dikasih kemana sih gitu ya. Oke, next mungkin ini ada beberapa contoh ya penyampaian konten. Jadi mungkin ada contohnya, beberapa penyampaian konten yang mungkin bisa teman-teman gunakan ketika membuat konten. Di antaranya ada banyak, cuman saya kasih jenisnya aja, ada 6 jenis ini. Mungkin yang pertama adalah on cam. Jadi mungkin teman-teman sering lihat ya, di mana video itu ada orang ngomong di depan kamera, terus dia ngomong di depan layar seperti ini, terus dia menjelaskan itu uh, formatnya on cam. Terus mungkin ada format cinematic video, di mana mungkin teman-teman sering lihat video dengan gambar-gambar cantik soal konten-konten dokumenter, mau sinematik soal konten-konten perkotaan seperti itu. Pokoknya gambar-gambar cantik. Biasanya ini dengan musik yang apa ya, musik yang slow, gambar-gambar yang slow motion seperti itu. Jadi mungkin ini salah satu apa ya, cara pembuatannya. Terus yang ketiga, sketsa. Teman-teman bisa tonton sebuah video dengan adanya sketsa, dengan adanya adegan, entah itu sketsanya ngobrol, entah itu adegannya memang yang sudah apa ya, udah ada skripnya sendiri. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah Vox Pop. Nah, Vox Pop ini beda dengan wawancara ya. Kalau wawancara tuh mungkin karena kita ngomongin eh, sebuah video itu, kita wawancara dengan orang yang expert gitu, kita akan dia akan diwawancara. Cuman kalau Vox Pop ini biasanya kita akan apa ya, menjelaskan satu tema kepada beberapa orang. Contohnya kita ngomong soal perubahan iklim gitu. Nah, kita datang ke jalan, terus kita tanya ini masing-masing, kayak ada 5 orang kita tanyain, pendapat kalian soal perubahan iklim ini apa sih, kayak gitu. Nanti mereka akan menjawab dengan singkat kayak gitu, terus kita jadikan satu, itu disebut dengan podcast. Terus yang kelima adalah wawancara atau tiket. Jadi wawancara ini lebih ke kita wawancara langsung ke uh, narasumber. Jadi contohnya kita akan di Pandawara, sama kita akan mendatangkan Pandawara, kita wawancara soal beberapa hal, beberapa topik atau beberapa tema gitu. Itu namanya wawancara. Sedangkan yang keenam adalah infografis atau animasi. Jadi teman-teman bisa nge-mix dari beberapa gambar, beberapa video dijadikan satu, terus kita tambahin dengan infografis. Infografis ini kayak informasi yang nantinya diperlukan dalam sebuah video untuk membuat video itu lebih menarik. Ini aku kasih beberapa contohnya.
Terus untuk yang kedua, mungkin teman-teman bisa bikin video seperti ini. Oke, atau bisa juga dengan format. Oke, oke. Itu ada beberapa jenis-jenis konten yang kita ambil gambar dari insert dari luar nih. Contohnya teman-teman nggak perlu ambil gambar secara langsung, cuman ketika teman-teman punya konsep tertentu, terus aku pengen bikin nih video-video, tapi aku nggak tahu nih gambarnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa nih ngambil beberapa gambar, terus teman-teman kasih informasi di dalamnya, mulai dari apa informasi-informasi yang dirasa perlu nantinya, dan dijadikan dikompil di satu video. Di luar itu ada beberapa jenis video lain, seperti ini. Mas Reza, suara videonya nggak ikut di share screen ya, Mas? Apa? Suara videonya nggak masuk ya? Iya, nggak masuk pas share screen. Oke. Mungkin pas lagi share screen ada tick box yang share audio itu, Mas. Oke. Eh, ini udah masuk, Kak Tata? Belum ya? Belum, belum, Mas. Oke. Oke. Oh, boleh dibantu Kak Tata untuk share ini? Boleh. Aku coba share screen dari aku ya, Mas. Cuma sih butuh ini tadi, Oke, apa? Akses untuk videonya. oke. Sebentar. Sebentar, teman-teman ya. Kita akan melanjutkan lagi. Eh, Oke.
Aku mulai share screen. Oke, sudah kata-kata? Sebentar, Mas. Oke. Nah, Ternyata, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam blue carbon yang terdapat pada ekosistem mangrove loh. suaranya masukkah teman-teman? Oke, ini yang tadi video Masuk, Mas. lindungi hutan. Silakan ya, Mas Reza. Emang apa sih blue carbon itu? Nah, blue carbon atau karbon biru merupakan istilah untuk karbon yang diserap dan disimpan di ekosistem pesisir dan laut. Lantas, apa fungsinya hingga sebegitu penting? Blue carbon sangatlah penting karena mampu menyerap karbon dalam jumlah besar dengan kapasitas menyimpan karbon hingga 4 kali lebih banyak per hektar dan 30-50 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan hutan terestrial. Saat ini, Indonesia memiliki hutan Oke, kita ambil insight-nya, terus habis itu kita tulis dengan infografis ya, jadi cuma tulisan aja. Cuman kalau dengan konten ini, kita coba dengan voice over seperti itu. Jadi tadi kalau mau kita penyampaiannya tadi dengan grafis, tulisan, kalau ini dengan voice over. Oke, next. Di play yang satu lagi nih, Mas. Ya, boleh. Nah, kalau ini tadi yang kita konten on cam, jadi Bumi teman-teman bukan lagi ngomong memanas, di depan tapi kamera. udah mulai mendidih. Penyebab terbesar naiknya level pemanasan global ke level boiling atau mendidih adalah pembakaran bahan bakar fosil yang Di nyatanya depan makin kamera intens. ngasih informasi WMO bilang seperti itu, emisi nanti karbon dari ada bahan beberapa bakar fosil info ini udah biar turun menarik di ya. Biasanya atmosfer. kalau Maka semua dari itu nggak heran deh kalau dampak penonton-penonton ini juga TikTok berpengaruh. atau Instagram ini kan sebenarnya Deputi Gubernur BI cepat bosen ya. Jadi ketika teman-teman ngomong tanpa ada insert itu kayaknya mungkin lebih mudah untuk kita skip gitu. Cuman kalau teman-teman ngomong di depan kamera memberi informasi ditambah dengan beberapa insert di dalamnya gambar-gambar itu akan lebih beli hampir 20 rumah di Oke, boleh NYC next dan Kak. pastinya mencapai the true financial freedom. Dengan kata lain, nilai kerugian ini setara dengan 0,5% dari PDB kita. Ada gila-gilanya kan? Coba, kalau kamu punya 112. Nah, ini video berikutnya. Oke, langsung ke video yang oh ya boleh boleh. Check this. Atau teman-teman bisa ngasih video tips seperti ini. Contohnya ini kan ngomongin soal sampah. Jadi teman-teman memberi kayak tutorialnya itu terus nanti visual yang lebih oke kayak gitu. Jadi nggak cuma ngomongin soal alam ya. Tadi gambar-gambarnya alam dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa juga dengan apa ya? Dengan memberi contoh seperti ini. Oke, mungkin boleh next langsung aja Kak di slide 14. Oke. Oke. Kita akan ngebahas soal sebelum kita bikin video ya. Jadi teman-teman kan tadi ngasih referensi dulu. Kita mau bikin video kayak gimana sih? Gitu. Mungkin teman-teman cari referensi yang paling oke buat teman-teman. Setelah itu baru teman-teman mulai menyusun ide di dalamnya. Di sini kita akan masuk ke yang namanya anatomi konten. Di sini ada tiga. Yang satu adalah hook, yang kedua adalah isi konten, dan yang ketiga adalah CTA. Jadi hook ini teknik yang digunakan untuk menarik perhatian penonton pada video. Mungkin nanti di slide selanjutnya akan aku jelasin lagi khusus untuk yang hook. Sedangkan yang kedua tuh isi konten. Jadi teman-teman tahu nih ketika bikin konten tuh apa sih yang mau disampaikan kayak gitu. Jadi harus punya uh,
key message sendiri yang teman-teman tuh aku pengen nyampein ini, teman-teman pengen nyampein ini ke penonton kayak gitu. Dan itu harus ini ya, harus berisi sama kayak gitu. Jadi isi konten ini nanti akan jadi apa ya, salah satu cara di mana nanti penonton akan bertahan di konten teman-teman. Dan yang ketiga adalah CTA. CTA ini istilah dalam dunia marketing untuk mengajak audiens melakukan tindakan tertentu. Contohnya, setelah menonton video ini, teman-teman klik link ini ya gitu, apa kunjungin website ini ya, atau setelah nonton ini teman-teman paham kan fungsinya kita harus menjaga alam seperti itu. Jadi CTA ini adalah salah satu cara di mana apa sih yang pengen teman-teman lakukan? Teman-teman pengen agar penonton lakukan? Apakah klik link ini, ataukah memang harus teman-teman menjaga alam? Jadi semua pesan dari nomor 1 sampai nomor 2 itu akan disampaikan dalam nomor 3. Jadi penonton harus melakukan apa? Itu yang namanya CTA. Oke, next. Nah, ini ada beberapa contoh ya, hook ya. Jadi di 3 detik awal. Kenapa di 3 detik awal? Karena teman-teman sendiri ya ketika nonton sebuah video pasti eh, apa ya, gampang banget buat scroll ya. Jadi 3 detik awal ini adalah salah satu adalah 3 detik yang krusial. Nah ini ada beberapa contoh ya. Sama kita ngomongin soal pertanyaan yang provokatif gitu. Kita anggap aja kayak, tahukah Anda bahwa setiap kali Anda menyalakan lampu, Anda mungkin sedang mempercepat kiamat? Gitu. Atau mungkin masihkah kita ingin mewariskan planet yang rusak pada anak cucu kita? Gitu. Ya, pernyataan-pernyataan itu yang mungkin kayak orang jadi, oh, ya juga ya, oke aku tak tonton video ini. Yes. Atau mitos dan fakta. Nih, kapan sih terakhir kamu dengar kalau pemanasan global itu cuma siklus alam? Atau menampilkan data? Tahukah kamu sejak 1900 permukaan laut naik 20 cm loh. Dan itu kayak, oh, emang bener kayak gitu. Jadi akhirnya aku tonton video sampai. Mungkin rekomendasi 5 cara menjaga bumi tetap sehat. Atau tadi 5 cara agar sampah bisa dikelola dengan baik. Yang terakhir mungkin hook by trend. 5 fakta tentang krisis ekonomi yang kamu tahu. Nah, nomor 3 tuh yang paling serem nih. Orang pasti akan nonton nomor 1 dulu, nomor 2 sampai dia bertahan nomor 3. Yang serem, yang dimaksud serem tuh kayak gimana sih? Jadi mereka akan bertahan dalam satu konten. Next. Oke. Terus setelah udah punya ide, udah punya referensi gitu, apa sih yang harus dilakukan kayak gitu kan, tadi kita praproduksi, kita udah punya ide skrip dan lain-lain, kita udah punya referensi. Yang harus kita lakukan adalah 3 ini, cukup 3 ini. Perhatikan resolusinya, yang kedua pencahayaannya, dan yang ketiga adalah audio seperti itu. Jadi memang yang pertama mungkin kalau untuk di kamera, teman-teman ngerekam langsung dari kamera TikTok atau kamera handphone ya, karena memang kalau dari aplikasi lain mungkin ada kamera beauty kamera mungkin ya, kamera terbaru. Jadi itu kan kayak akan lebih kelihatan buram, terus kurang oke seperti itu. Jadi lebih baik langsung ke kamera di aplikasinya atau memang kamera bawaan dari handphone. Terus resolusi dipastikan kalau bisa di 1080. Oke. Terus kalau untuk lighting sendiri, teman-teman intinya jangan membelakangin cahaya ya. Terus manfaatkan juga cahaya matahari. Kalau teman-teman, aduh aku nggak punya lighting dan lain-lain. Oke, teman-teman syutingnya di luar aja. Nah, manfaatkan cahaya matahari, syuting di luar, itu udah oke banget nih. Terus mungkin kalau saran dari aku untuk golden hours-nya ya. Jadi teman-teman kalau mengambil gambar tuh, yang gambarnya cahayanya oke itu di jam berapa sih gitu. Nah, itu saran dari aku sendiri, itu golden hours-nya ada di mulai dari jam 6 sampai jam 9. Terus habis itu jam 3 sampai setengah 6. Oke, ulang lagi. Mulai dari jam 6 sampai jam 9 atau jam 3 sampai setengah 6. Karena setelah ngelewatin jam itu, biasanya cahaya matahari akan ada di atas kita. Dan gambarnya akan, apa ya, terang benderang gitu. Jadi mukanya tidak akan cahaya dari ke wajah itu benar-benar keras seperti itu. Dan untuk audio, simple. Kalau pengambilan gambar dengan audio, pastikan lokasi bebas gangguan suara, mic atau handphone digunakan. Entah kalau sama teman-teman pakai mic, tapi kalau sama pakai handphone untuk merekam suara juga oke seperti itu. Dan pastikan jaraknya jangan sampai terlalu dekat atau terlalu jauh. Jadi pesan
pesan yang teman-teman sampaikan itu juga akan kayak akan bisa diambil oleh penonton. Jadi intinya itu aja sih, resolusi, cahaya, sama audio. Soal nanti gambar mau dibikin seperti apa itu terserah. Next. Oke, mungkin kita akan masuk setelah kita ambil gambar dengan tadi praproduksi, produksi, dan ini tinggal masuk di editing. Editing sendiri, nanti teman-teman mungkin kalau dari rekomendasi dari aku sendiri sebenarnya CapCut ya. Mungkin teman-teman juga di sini gimana? Pada sering pakai CapCut ya? Atau ada aplikasi lain? Mungkin bisa tulis di kolom komentar dulu teman-teman nanti uh, apa aplikasi yang paling sering teman-teman pakai untuk di handphone. Mungkin kalau kita masuk ke CapCut ya, kita masuk CapCut ya, ada banyak. Oke, jadi kita akan memanfaatkan untuk awal yang ketika teman-teman mengenal CapCut, teman-teman cukup 5 ini aja. Jadi sebenarnya bisa bisa lebih jauh lagi, maksudnya bisa teman-teman otak-atik sendiri. Cuman menurut saya yang paling penting adalah 5 ini. Yang pertama, teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya fitur template. Jadi di CapCut itu ada yang namanya fitur template. Jadi teman-teman cuma tinggal pencet template, templatenya pengen yang kayak gimana, mau sinematik, mau ngepop, mau musik dengan apa ya format nature dan lain-lain. Itu nanti teman-teman tinggal masuk ke template dan tinggal masukin gambar yang teman-teman punya, tinggal disesuaikan. Terus yang kedua teks, explore teks atau animasi atau caption. Nah, habit ya ketika teman-teman nonton TikTok itu kan kadang apa ya, teman-teman tuh nggak nyalain audio ya. Jadi ketika teman-teman mungkin di kantor kayak gitu atau di kelas kayak gitu, iseng ketika istirahat teman-teman buka TikTok, biasanya fitur audio itu kadang tidak selalu dihidupkan. Jadi cuma lihat gambarnya aja. Teks ini fungsinya penting banget karena ketika teman-teman buka terus muncul teks, teman-teman tinggal baca aja. Oh, tinggal baca. Oh, ternyata tanpa aku ngeluarin audionya, teman-teman udah dapat informasi. Itu yang paling. Jadi kayak tadi ketika yang sebelumnya ya, sebelum dibenerin sama Mbak Tata tadi, teman-teman kan lihat gambar, udah video, tapi cuma teks aja, nggak ada audionya. Nah, itu kan, tapi dengan membaca itu aja, teman-teman, oh ini tuh yang dimaksud dari gambar itu, oh ini yang dimaksud dari video ini. Jadi lebih jelas. Terus yang ketiga ada transisi, jadi nanti di situ ada banyak transisi, mulai dari muncul gambar satu persatu, mulai dari dissolve. Terus untuk audio, di sini audio teman-teman bisa manfaatin voice over kayak yang tadi, ada video yang terakhir kita lihat tadi, ada voice overnya, teman-teman tinggal masukin suara, menjelaskan. Terus musik, nah pastikan ya musik ini jangan terlalu keras kayak gitu. Jadi ketika teman-teman pakai voice over, musiknya dikecilin. Karena kalau sama-sama keras, nanti hasilnya apa ya? Hasilnya tidak akan oke kayak gitu. Teman-teman informasi yang disampaikan juga tidak akan dapat. Terus yang terakhir yaitu overlay. Overlay ini lebih kalau di editing biasanya disebut dengan insert. Jadi kayak tadi ketika ada orang ngomong, ada gambar. Ada orang ngomong, ada gambar. Seperti itu. Jadi nanti bisa dimanfaatkan. Next. Oke, di sini mungkin boleh di play. Ya, aku coba lihatin ya salah satu aja. Nah, di sini teman-teman bisa, nah template ada di bagian bawah ini. Jadi ketika teman-teman ngecek nih, aku pengen video sinematik kayak gitu, video sinematik. Nah, di sini ada template-nya. Terus teman-teman cek kira-kira yang paling oke mana ya. Not? Terus teman-teman tinggal use template, nanti tinggal masukin gambarnya. Oke, next kata-kata. Oke, video yang kedua boleh. Nah, untuk yang video kedua yang saya bilang tadi, ketika teman-teman ada informasi atau ngomong, lebih baik ditambahkan dengan namanya caption atau jadi ini tadi, seumpama kita play di bawah itu ada yang namanya ya generating auto lirik, terus nanti kita tinggal generating aja, teman-teman ngomong apapun nanti akan generating oleh CapCut. Nah, kita coba di play, ketika di play, nah seperti ini, udah ada tulisannya nih, lagunya apa, ngomong apa, gitu. Nanti tinggal di
persis setahun yang lalu. Udah otomatis nih kata-katanya teman-teman udah dimasukkan, udah muncul teksnya. Jadi lebih enak. Tadi fungsinya adalah ketika teman-teman ngomong, selain ngomong teman-teman dibantu juga dengan teks. Next. Nah, kalau seumpama teman-teman bisa ngeksplor itu semua, mungkin teman-teman bisa membuat konten yang seperti ini dengan kita play ya sedikit. Di sini divariasikan. Halo Sobat Muda, kamu tahu nggak sih sumber energi fosil di Indonesia Masuk. makin menipis dan Yang ini masuk dapat itu kelihatannya berdampak di bawah ya, seluruh lini timelinenya kehidupan. ada Biaya transport, masuk, ada listrik, transmisinya, bensin, semuanya akan naik. Sehingga ada dibutuhkan importnya. adanya peran lulusan teknik kimia untuk pengembangan energi terbarukan, serta melakukan perancangan proses kimia dalam persiapan bahan baku hingga menjadi produk jadi. Program studi teknik kimia Universitas Pertamina telah terakreditasi baik sekali dan terdiri Muncul dari gambar dua lagi, peminatan, jadi banyak yaitu gambar teknik aja sistem gitu, ada proses kimia berkelanjutan apa, dan terus rekayasa masuk energi, transisi lagi, serta material maju untuk energi jadi dan seperti pengembangan ini, proses. transisi lagi, Prospek karir luas banyak banget tuh ada yang loh. bisa dipilih. Kamu bisa jadi ahli Dan pangan, teman-teman bisa teknisi laboratorium, explore itu ahli semua kimia, satu-satu. peneliti, hingga Teksnya menjadi bisa pengajar. muncul, Lulusan teknik insight-nya kimia dari muncul, Universitas efek-efeknya Pertamina muncul, sudah efek kertas tersebar di seperti berbagai ini, perusahaan efek besar animasi seperti seperti ini itu bisa Furisa, dicari. Biasanya PT kalau saya Pertamina cari Lubricants, di PT Canva, Prima Energi, formatnya PT PNG, Multimas atau Nabati mungkin Asal, ada beberapa dan PT kayak Mitsubishi flash icon Chemical kayak gitu, nanti Indonesia. bisa Jadi tunggu apa dimunculkan lagi? nih Buruan gambar-gambar daftar di importnya. pmb.universitaspertamina.ac.id. Tadi timelinenya. Boleh next Kak Tata? Ya, sebut-sebutan lagi. Sebut lagi. Oke, ini yang tips yang cukup penting ya. Kita akan masuk 3 slide terakhir. Jadi yang pertama, teman-teman riset keyword dan hashtag. Jadi ketika teman-teman nyari hashtag kayak gitu, perubahan iklim seperti itu. Ya udah teman-teman cari perubahan iklim, nanti di situ banyak banget konten-kontennya. Nanti teman-teman bisa nyoba konten yang ada di sana. Terus bikin thumbnail yang menarik, terus optimalkan caption, terus CTA tadi harus ada pesan di belakangnya apa yang pengen teman-teman kasih atau pengen penonton lakukan. Gunakan musik sesuai tren. Terus sebisa mungkin, ini yang nomor 5 yang paling penting. Sebisa mungkin maksimalkan editing di TikTok atau yang support di TikTok kayak CapCut. Kenapa? Karena ketika teman-teman ngedit nih langsung di TikTok, aku punya gambar. Kenapa? Kadang editing gambar-gambar yang keren tapi ternyata view-nya dikit. Karena teman-teman nggak menggunakan TikTok secara apa ya berlama-lama di TikTok. Jadi kayak ketika teman-teman punya gambar, video, teman-teman ngedit di TikTok, nah TikTok itu akan membaca kayak, oh ini teman-teman ini nih sering otak-atik, scroll terus masukin efek dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa meluangkan waktu sekitar 1 menit untuk motong gambar dan lain-lain di TikTok, dan ketika nanti di post, otomatis sama TikTok juga akan direkomendasikan seperti itu. Beda halnya dengan ketika teman-teman datang ke TikTok, upload, udah. Jadi kayak datang ke warung, teman-teman nata warung di situ, terus teman-teman keluar, atau teman-teman datang, cukup nitip ke warung itu, terus teman-teman pergi. Itu akan beda ya. Jadi ketika teman-teman bisa berlama-lama di TikTok, di otak-atik, dimasukin lagunya, dimasukin teksnya, dan lain-lain, itu sama TikTok akan lebih direkomendasi. Terus cari waktu yang terbaik, akan postingnya, terus ikutin tren, terus kenali marketmu. Jadi kalau market di sini kayak mereka senangnya apa sih, nontonnya apa sih, kira-kira anak-anak sekarang trennya lagi tren kayak gimana sih, itu, yang harus kita pelajari juga. Terus hindari aplikasi yang menampilkan watermark. Terus yang terakhir, posting secara konsisten. Next. Oke, ini bisa di-play, Tata. Jadi kalau tadi kita ngomongin soal apa ya, soal video, nah sebenarnya teman-teman bisa juga loh bikin konten dari foto. Oke, boleh di-request dulu. Jadi ini dulu iseng ketika waktu itu ada tren apa ya, petualangan Sherina ya, gitu. Lagi tren petualangan Sherina. Oke. Terus waktu itu aku pernah punya pengalaman buat liputan yang sama dengan Sherina waktu itu. Jadi apa ya, mengembalikan orang hutan untuk kembali ke hutan kayak gitu. Oke, boleh bisa. Nah waktu itu aku nggak punya gambar, jadi foto-foto aja dan saya coba nih buat bikin itu.
Nah, kenapa penonton bisa berlama-lama untuk di konten ini? Ini untuk misalnya kontennya satu M ya kalau di ceritain di TikTok. Jadi di sini karena kita ada storytellingnya, kita nyeritain satu persatu dan teman-teman tuh tinggal nge-slide aja ke kiri. Oh iya ini ada cerita ini, slide ke kiri, slide ke kiri, slide ke kiri, dan itu dibaca, benar-benar dibaca. Jadi ketika teman-teman ngebaca satu persatu story-nya, otomatis akan direkomendasikan oleh TikTok karena teman-teman akan berlama-lama. Karena kalau soal teman-teman bikin video kan kadang oke sampai selesai, kita udah selesai, udah. Kalau dengan format seperti ini, eh, penonton akan diberi kebebasan. Oh, aku baca lama juga. Oke, slide, aku baca. Mungkin liputan yang dulu, terus aku bikin jadi sebuah konten. Dan di situ, di satu persatu fotonya, itu aku bikin tulisan, atau aku bikin cerita, story dari awal sampai akhir. Dan ya, cukup buat gitu kan. Teman-teman boleh coba nih, tentunya. Jadi dengan membuat narasi yang menarik, di setiap fotonya penonton akan lebih mudah untuk mengatur durasi, menikmati konten, dan dengan lamanya penonton di satu konten tersebut membuat algoritma TikTok merekomendasikan konten tersebut. Ini harus teman-teman coba karena gampang, tinggal foto-foto, beberapa foto digabungin jadi satu, terus tiap foto dibikin story. Jadi penonton cuma tinggal slide, slide, slide. Next. Yang pasti ini ketika bikin konten jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk mulai. Mau gambarnya awalnya nggak harus bagus, tapi yang penting pesannya bisa disampaikan dengan baik, ya tetap konten itu akan bagus dan works. Jadi kalau kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu dari ide konten yang paling menarik, yang paling pas untuk audiens dan yang pasti konsisten. Ketika teman-teman punya ide konten, mau dicoba, coba aja. Mau hasilnya kayak gimana, coba aja. Coba posting, coba bikin. Untuk hasilnya nanti kayak gimana, ya pastinya nanti kita akan belajar. Oke, paling kalau dari aku terima kasih itu. Mohon maaf agak kebut-kebutan ya, karena tadi ada masalah teknis dari teman-teman. Mungkin nanti kalau ada teman-teman ada yang mau nanya di kolom chat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Kak Reza udah sharing banyak banget tadi tentang cara kita manfaatin video pendek buat campaign di medsos. Aku catat beberapa poin. Tadi Mas Reza sempat share juga banyak banget format video pendek yang bisa kita coba kayak on cam atau vox pop, wawancara dan lain sebagainya. Terus juga ada tutorial cara ngedit di CapCut, itu berguna banget buat kita yang kerjanya di sosmed, apalagi yang untuk bikin TikTok. Terus juga ada tips ya, tadi ada banyak banget tips yang bisa kita semua aplikasiin buat nanti kita bikin TikTok di media sosial. Nah, selanjutnya kita, oh ya, untuk teman-teman yang punya pertanyaan di sesi Mas Reza, boleh di chat atau di kolom Q&A, nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi 2 sama Katiara. Katiara ini adalah TikTok team dari Greenpeace Indonesia. Nah, di sesinya Katiara bakal lebih banyak share tentang cara manfaatin TikTok buat NGO. Nah, ini ilmu yang penting banget buat teman-teman yang geraknya di bidang NGO juga. Gimana cara kita bikin video buat campaign di isu-isu lingkungan. Buat Katiara, aku persilahkan mungkin bisa dimulai sama perkenalan dulu ya, Kak. Aku bantu share screenin. Oke, terima kasih banyak Kak Tata. Halo semuanya. Terima kasih banyak juga Mas Reza, tadi sangat-sangat menarik. Jadi dapat insight baru juga. Ya, perkenalkan aku Tiara, aku salah satu top tim dari Greenpeace Indonesia. Selama 3 tahun, hampir 4 tahun ini kita memang lagi benar-benar berusaha untuk merambah dunia pertiktokan ini, mencoba untuk memahami bagaimana kita bisa menginformasikan tentang transisi energi, mitigasi iklim, dan isu-isu lingkungan yang terkait dengan apa yang biasa kita share di platform yang lain untuk bisa masuk ke TikTok juga. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa audiens TikTok memang lumayan berbeda dengan
platform digital yang lain. Jadi kita memang harus sedikit memutar otak, apalagi dengan isu-isu yang lumayan heavy. Kita tahu sendiri banyak sekali data dan lain-lain. Bagaimana caranya untuk mengubah itu jadi lebih fun. Aku mencoba ngerangkum itu semua. Semoga aja ini bisa sedikit bermanfaat untuk kita semua terapkan di masing-masing. Oke, ya kita memulai dari 3 tahun lalu itu coba untuk, oh ini kita akan bawa kemana ya? Kita akan pakai isu yang sama atau enggak ya timelinenya dengan platform yang lain, dengan Instagram yang jadi main platform kita selama ini. Apakah kita akan berubah itu dengan konteks yang lebih berbeda dan segala macam. Di tahun-tahun pertama itu lumayan trial error, kita lumayan bingung mencari juga bagaimana caranya untuk bisa masuk ke warga TikTok dengan kapasitas kita yang kadang masih di pikiran tuh kayak pengennya ngasih langsung data, tapi nggak bisa bikin ini tuh jadi lebih fun gitu lah. Tapi ternyata setelah, oh ya oke kita harus cari ini, ada di selanjutnya, di langkah selanjutnya, kita bisa ketemu juga sama titiknya. Gitu loh. Goalnya sebenarnya kan, mungkin kalau misalnya penjelasan dan segala macam tadi udah bagus banget disampaikan sama Mas Reza. Jadi aku kayak, udah semua nih gitu kan. Jadi kayak aku cuman bantu melengkapi untuk teman-teman yang ada di NGO yang memang membawa isu-isu yang hampir serupa seperti yang dibawakan sama Greenpeace juga. Kita sama-sama menyampaikan tentang isu lingkungan lah, mitigasi iklim dan segala macam. Kita sering kali kebingungan gitu kan, bagaimana itu bisa diterima sama audiens gitu kan. Jadi kan goals-nya adalah menyampaikan pesan dan menginspirasi perubahan, meningkatkan kemampuan untuk mengemas video pendek yang menarik dan informatif dalam kampanye transisi energi dan mitigasi krisis iklim. Seperti yang goals-nya dari webinar ini sendiri dari Cerahkan. Kita bisa next aja, Kak. Problemnya adalah, nah di sini ada demografi pengguna TikTok juga di 2024. Itu 76% itu usia 18 sampai 34 tahun. Jadi memang milenial, Gen Z itu memang lebih tinggi di sini. Mereka mencari informasi dan segala macam itu sekarang di sini kayak yang tadi dijelasin juga sama Pak Reza, Mas Agung juga tadi udah sempat ngomong kalau misalnya ini sudah kayak Google-nya Gen Z gitu loh. Kayak apapun yang mereka dengar, apapun yang mereka pengen cari tahu, mereka semua langsung kabur ke TikTok dan mereka langsung kayak, ini apa ya? Ini apa ya? Kayak gitu. Karena ternyata informasi melalui video memang lebih cepat ditangkap dibanding mereka membaca artikel. Itulah kenapa ya memang kita tidak bisa memungkiri juga memang problemnya adalah minim literasi, ingin info yang singkat, dan kadang yang paling menyedihkan untuk kita organisasi-organisasi yang mencoba untuk masuk ke dalam TikTok ini, kadang tidak tepat sasaran. Jadi algoritmanya tuh karena terlalu cepat berubah, kadang informasi yang pengen kita sebar ke sana, ternyata masuknya ke audiens yang sebelah lagi kayak gitu. Itu juga yang sering aku bahas sama teman-teman di tim gitu kan. Kayak ketika kita nyeburin konten kita di TikTok gitu loh. Karena goals kita adalah kita ini kan bukan ingin terus ada di dalam bubble di mana kita pengen masyarakat luas itu tahu tentang isu-isu yang ada gitu kan. Tapi kan selama ini tuh akhirnya yang ngerti itu kan yang tahu-tahu aja. Kayak misalnya kalau di Instagram itu kan rata-rata yang lihat itu kan ya followers kita sendiri kayak gitu kan. Orang-orang yang memang sudah paham tentang isu-isu atau setidaknya mereka sudah terpapar dengan isu-isu lingkungan gitu loh.
Tapi kan kalau di TikTok itu berbeda gitu loh. Kita itu benar-benar kayak eh diceburin ke hutan belantara. Kita tuh benar-benar nggak tahu siapa yang akan eh, lihat konten kita, siapa yang akan tertarik dengan apa yang kita bawakan, siapa yang ini orang udah tahu belum ya tentang isu yang sebenarnya kita lagi bawain, kayak gitu kan. Biasanya itu kan sebenarnya challenge-nya di situ, tapi secara tidak langsung itu juga membantu kita untuk benar-benar keluar dari bubble yang selama ini kita buat gitu loh. Kita benar-benar melempar informasi ke audiens yang memang benar-benar nggak tahu, kemungkinan audiens yang benar-benar awam tentang isu-isu ini, dan seharusnya itu memang gitu loh. Itu tujuannya gitu kan. Walaupun oh iya ternyata si videonya nggak FYP gitu loh, atau misalnya cuma masuk ke, karena di awal-awal nggak semua video juga bisa langsung FYP kan ya. Tapi biasanya kayak ketika udah dari satu video yang keluar, terus sudah mulai ada yang tertarik gitu loh dengan informasi yang kita buat, itu lama-lama dia memang akan melalui proses kurasi juga kan dari si algoritmanya gitu loh. Lama-lama itu akan disebar juga ke audiens yang lain yang memang tertarik. Kita lempar lagi, Kak. Oke, solusinya hapus aplikasinya. Bercanda-bercanda. Aduh, gitu kan. Jadi kalau misalnya strategi yang selama 3 tahun ini TikTok tim di Greenpeace Indonesia pakai sih sebenarnya simpel gitu loh. Kita pakai 4 pilar ini, riding the wave, kita buat funny content, jadi konten-konten seru, konten-konten lucu, nggak yang selalu kayak, oh berat banget ya gitu loh. Kayak gitu. Terus tetap ada, kita selipkan satu memang yang benar-benar berisi, yang benar-benar bisa menjelaskan keseluruhan isu, itu kita pasti taruh di storytelling konten gitu. Jadi kita memang udah kita kotak-kotakan sendiri gitu loh. Terus satu lagi yang terakhir itu kita ambil dari tren yang ada saat itu gitu loh. Kayak gitu. Nah, ini biar lebih kebayang kayaknya memang lebih enak langsung lihat contohnya aja gitu loh. Kayak riding the wave ini. Segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas pemerintah buru-buru nyiapin infrastruktur dan ngeluarin puluhan miliar demi upacara 17 Agustus perdana di ibu kota Nusantara kemarin, masyarakat sekitar justru menghadapin realita berbeda. Masyarakat Desa Bumi Harapan hidup berselimut debu proyek, setidaknya selama proses konstruksi berlangsung yang cuma berjarak beberapa kilometer dari IKN. Yang paling parah, mereka harus beli air karena nggak dapat akses air bersih yang layak konsumsi. Padahal nggak jauh dari isi itu, air keran di IKN bisa langsung diminum. Kenapa Greenpeace dan Koalisi Tanah untuk Rakyat buat perayaan kemerdekaan kayak gini di IKN? Karena harusnya pemerintah memulihkan Kalimantan Timur yang dihantam krisis multidimensi. Bukannya malah menghabisi keanekaragaman hayati dan dana negara untuk proyek ambisius. Jokowi justru melenggangkan praktik kolonial dengan cara ngasih pengampunan dosa dan bonus bisnis pengadaan infrastruktur di IKN ke para investor dan oligarki. Kaget. Iya, jadi kalau misalnya yang tadi itu sebenarnya riding the wave sekaligus juga disisipin sama aku untuk storytellingnya gitu loh. Jadi karena kan kemarin itu lagi rame-ramenya soal 17 Agustus yang ngabisin banyak dana di IKN. Jadi akhirnya oke,
kita ambil pilarnya 17 Agustus, tapi apa yang harus diangkat kayak gitu kan. Karena kan di sini juga kita nggak mungkin cuman kasih mereka kritik aja gitu kan, tapi juga kita tahu apa eh, yang memang seharusnya mereka lakukan gitu loh. Jadi biasanya aku menyelipkan gitu loh. Dari kritik itu kita juga langsung lempar solusinya gitu loh. Atau seharusnya mereka melakukan ini, bukan melakukan ini. Kayak gitu sih. Jadi itu ngebikin audiens itu lebih kayak, oh ternyata gini ya. Oh ternyata gini. Jadi kita memang suguhkan fakta, tapi dengan gaya bahasa yang lebih nyantai gitu loh. Jadi bukan yang kayak terlalu, kalau misalnya kita di Instagram kita lempar itu kan biasanya kita lebih formal. Kita pakai memang itu sesuatu yang berbeda gitu loh. Tapi sekarang akhirnya untuk di TikTok itu kita belajar gitu loh untuk bisa lebih santai dan lebih, kita harus berusaha menganggap bahwa audiens itu adalah teman-teman kita. Jadi mereka itu lebih sampai pesannya dibanding kayak kita itu menggurui mereka. Kayak gitu sih. Mungkin bisa lanjut yang funny content Kak, yang di video 1 juga. Iya, kayak gitu. Terus yang keduanya, biar sekalian. Salah nyimpan link aku ternyata. Loh, Iya, kayaknya coba aku kirim deh. Kayaknya linknya salah simpen nih. Bentar. Aku share aja deh kata. Tapi ternyata aku punya contoh buat kalian. Tapi ternyata aku punya contoh. Oh iya nih. Bentar, maaf teman-teman. Ada kesalahan teknis sedikit. Aku send ke Tata. Oke. Nah. Oh, fakta. Gosip atau fakta? Gosip atau fakta? Terus pakai apa dong? Makanya tadi iya. Di Papua ada yang jual ketoprak. Pertama kali ya. Fakta. Oh, ada. Kalau misalnya lahan sagu di Papua makin sedikit, itu fakta atau gosip? Fakta. Fakta guys. Kalau misalnya emas sama Indomie, mahalan Indomie, itu fakta apa gosip? Gosip sih. Gosip ya, tetap mahalan emas lah ya. Tetap mahalan emas guys walaupun di Papua. Gosip atau fakta? Kalau misalnya biaya hidup di Papua itu mahal. Fakta. Fakta guys. Gosip atau fakta? Rupiah di Papua nggak laku. Gosip. Gosip. Rupiah kan. Nah, iya. Jadi kalau misalnya yang funny content, biasanya itu benar-benar kayak, kadang kan kita tuh ngerasa, tapi awal-awal juga kami begitu sih gitu loh. Maksudnya kita masih kayak, ternyata tuh bukan apa namanya idenya yang nggak ada, tapi kita yang terlalu kayak ngasih batas sendiri di kepala kita gitu loh. Kayak, tapi kalau misalnya konten untuk organisasi harusnya nggak gitu, konsen untuk ini harusnya nggak gitu. Nah, itu yang bikin akhirnya kemarin itu kita juga sempat stuck gitu loh, kayak emang nggak gitu tuh gimana, kayak gitu kan. Memang seharusnya tuh kayak gimana, sedangkan kan kita memang harus bikin formulanya sendiri gitu loh. Karena ya balik lagi, setiap platform itu memang memiliki minat yang berbeda gitu loh. Jadi ya sepanjang perjalanan kita yang harus menyesuaikan diri, bagaimana kita masih tetap bisa menyampaikan isu-isu yang sedang terjadi saat ini, tapi bisa diterima dengan baik sama audiens gitu kan. Jadi akhirnya ya
oke, nyeleneh dikit deh nggak apa-apa. Tapi yang penting masih tetap di pilar-pilar organisasi juga gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau storytellingnya tuh yang kayak gini, ini emang aku mendingan ngasih contoh aja, Kak. Ini nih cerita Pak Aji disuruh PLN bayar denda 17 juta lebih atau diputus listriknya. Pak Aji dituduh mengubah meteran listriknya karena panel surya yang dia pasang di rumahnya itu menghasilkan listrik lebih dari yang dia pakai. Padahal Pak Aji udah loh request berkali-kali ke PLN buat pasang meteran Exim dari awal. Tapi selalu ditolak sama PLN karena katanya Pak Aji harus naikin daya. Kok gitu sih? Iya, padahal setelah dikonfirmasi ulang, ternyata aturan itu nggak ada loh. Nggak ada, karena nggak rela bayar denda ke PLN segede gitu, ditambah sekarang ada memo internal dari PLN yang batasin masyarakat yang pengen pasang PLTS on grid cuma 15% dari daya terpasang. Ya Pak Haji pilih mending dicabut aja listriknya, biar sekalian pakai PLTS off grid yang nggak dimonopoli lagi sama PLN. Pak Haji udah semangat banget loh pasang panel surya di atap rumahnya demi membantu Indonesia mencapai target bauran listrik 23% energi bersih terbarukan di 2025. Bahkan nih, dia sampai bikin konten di kanal YouTube-nya sendiri buat mengedukasi dan ajak orang-orang beralih ke energi terbarukan. Malah dipersulit. Ikutan memilih bersuara TikTok Challenge ya, biar yang kayak gini-gini gak terjadi lagi tuh di pemerintahan baru 2024 nanti. Ada hadiahnya dan lo bisa bahas banyak masalah lingkungan yang jadi concern lo. Ternyata belakangnya ada iklan, guys. Maaf. Iya, jadi sebenarnya kita masih bisa kok kasih materi-materi yang lumayan heavy atau kayak informasi-informasi panjang yang kan sebenarnya goalsnya kan video pendek nih gitu kan, tapi sebenarnya agak panjang dikit nggak apa-apa kok, asal memang kita udah yakin nih sama si materinya itu nggak akan terlalu ngeberatin si audiens gitu loh, dan kita udah menyiapkan kayak hal yang paling utama ketika aku mau bikin video storytelling itu, maaf guys, footage gitu loh. Maksudnya kalau kita cuma ngoceh, bener kata Mas Reza ya kan, tapi nggak ada transisi apapun, nggak ada overlay tentang apa yang seharusnya dilihat, contohnya langsung dan segala macam, itu akan boring gitu loh. Audiens juga akan males gitu kan. Nah, gimana cara kita ngemasnya adalah ya kita satukan itu semua di dalam satu video gitu loh. Jadi mereka dapat gambaran dan mereka juga dapat penjelasan secara langsung gitu loh. Karena dari yang aku dan teman-teman di Greenpeace ini lihat beberapa tahun ini, storytelling itu sebenarnya masih sangat-sangat diminatin gitu loh. Karena mereka dapat informasi langsung, tapi juga nggak terlalu berat gitu loh. Mereka cuma perlu ngedengerin kita ngoceh. Mereka nggak perlu baca apapun gitu loh. Itu yang sangat diinginkan warga TikTok. Gitu kan. Karena mereka tuh pengen kayak lihat kita ngomong, kita menjelaskan, tapi juga nggak terlalu berat gitu loh. Nah, memang itu challenge-nya gitu loh. Tapi itu juga yang ternyata bisa sangat-sangat mengedukasi mereka gitu loh. Ada yang kita selalu bahas itu kayak ini kan, yang tren dulu deh, biar sekalian. Habis itu baru aku jelasin biar gitu ya. Oke. Nah, iya. Jadi kayak ini kan ada 4 nih gitu kan. Dari Ride in the Wave gitu kan. Terus saya fun video, storytelling, tren on TikTok. Apakah semuanya
Nah, apa namanya? Nggak semua empat-empatnya itu harus FYP. Nah, ini kadang tuh kita terlalu berfokus sama FYP-nya itu, gitu loh, kayak semua konten yang kita posting itu harus naik gitu loh. Padahal nggak gitu loh. Kan di sini tuh ada yang namanya aku sama teman-teman di tim tuh percaya kayak kita tuh punya memang piramida gitu loh. Jadi di bawah-bawah ini itu tuh adalah konten pendukung gitu loh. Konten pendukungnya itu apa sih? Konten harian, konten-konten santai, kayak konten-konten yang untuk kita cuman ambil dari tren TikTok, yang kita cuman nge-react aja, atau kayak fun-fun video, atau riding the wave. Nah, di piramida ini yang paling atasnya itu ada storytelling atau sesuatu yang memang benar-benar kita pengen kasih ke audiens gitu loh. Jadi fungsinya konten-konten yang sebelumnya itu yang ternyata kayak misalnya viewersnya cuma 1.000, viewersnya cuma 500, itu tuh penopang untuk si algoritma itu juga tetap melihat bahwa kita itu terus dan hadir di TikTok itu sendiri gitu loh. Jadi ketika ada konten hero, kita nyebutnya tuh konten hero kayak misalnya storytelling atau konten-konten yang memang pengen kita lempar bener-bener ke audiens, itu namanya konten hero. Jadi ketika hero-nya keluar, itu tuh udah ditopang sama konten-konten lain yang keluar duluan gitu loh. Biasanya juga aku sama teman-teman bikin strategi, misalnya oke, kita mau bahas soal 17 Agustus atau tentang Fufu Fafa gitu. Nah, itu kita akan buat timeline gitu kan. Oke, misalnya dari tanggal 2 sampai tanggal 5 kita akan bahas Fufu Fafa gitu loh. Tapi kalau kita langsung bahas Fufu Fafa di awal di tanggal 2 langsung dijebret, itu audiens nggak ngerti. Audiens akan bingung gitu kan. Ini apaan sih tiba-tiba gitu kan. Dan biasanya algoritma itu akan kaget karena sebelumnya kita tidak bahas itu gitu loh. Jadi kita kasih konten pembuka dulu. Konten pembukanya apa? Biasanya konten pembukanya itu cuman riding the wave aja. Misalnya kita cuman reaction aja. Kayak cuman video pendek kayak ngelihat isi berita yang ternyata dia kayak gini ya. Kayak gitu. Masukin di caption. Kita lempar pertanyaan di caption supaya itu memancing audiens untuk bertanya di kolom komentar. Baru di tanggal 3-nya kita mulai pelan-pelan masukin ke fun video atau ke tren yang ada dengan nyelipin isu yang memang mau kita bawa. Di hari ketiganya baru kita langsung tembak di storytelling gitu loh. Kayak gitu. Jadi biasanya kita ada tahapannya. Jadi ketika kita mau bahas sesuatu yang heavy, biasanya kita akan awali dulu dengan konten-konten receh atau sesuatu yang singkat, tapi menyasar ke konten yang sebenarnya. Jadi itu nggak bikin algoritma kaget, audiens juga nggak bingung, dia bisa lihat ke sebelumnya, kayak gitu, dan nggak bikin kita capek untuk pikir kayak, aduh gimana ya ngejelasin dalam satu kali video, bisa nggak sih isu-isu yang kadang banyak banget kan kata-kata dari kayak istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang cuma kita doang yang ngerti gitu loh. Kayak cuma di organisasi aja atau teman-teman NGO aja yang ngerti. Tapi kan audiens tuh nggak ngerti, ini apaan gitu ya kan. Nah, itu tujuannya. Itu tujuannya kita untuk memulai dulu dengan hal-hal yang mereka mau bahas ini nih. Mereka mau bahas ini. Jadi ketika kita mau bikin materi untuk storytellingnya, kita nggak terlalu berat gitu loh. Kita nggak terlalu yang kayak, aduh ini gimana ya gitu kan. Ini mau ngejelasinnya kayak apa nih gitu. Jadi kita udah lebih, oh iya kan kemarin kan udah bikin yang ini nih. Jadi udah bikin bagannya. Jadi selanjutnya storytellingnya tinggal langsung tembak aja langsung kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita melakukan ini tuh akan menjadi gini. Nah, jadi itu akan jadi konten singkat karena sudah ditolong sama
konten-konten penopang sebelumnya, konten-konten receh yang kita buat untuk ngebantu ngirim audiens itu ke sana kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu semua konten itu FYP, semuanya harus 100K gitu kan. Semuanya harus komentarnya di atas 1.000 gitu kan. Enggak gitu. Sampai hari ini juga konten-konten penopang kita di akun Greenpeace pun ada yang cuma 2, 3, 4 gitu loh. Oh tapi kita tahu nih nanti hero-nya akan seperti apa gitu loh. Storytelling-nya akan kita lempar seperti apa. Jadi itu yang harusnya naik gitu loh. Jadi nggak apa-apa, nggak semuanya itu FYP gitu loh. Asalkan kita juga kan tahu kalau misalnya kita tuh kan lagi berusaha untuk keluar dari bubble yang kita buat sendiri ya. Karena teman-teman pasti eh, merasakan itu juga lah gitu loh. Kalau misalnya istilah-istilah atau isu-isu ini tuh biasanya hanya sampai di situ-situ aja gitu loh. Di orang-orang yang memang udah tahu atau memang sudah melek tentang isu itu sendiri. Tapi kan sekarang kita lagi mau menyasar ke bubble yang lebih luas. Jadi nggak apa-apa dong, nggak terlalu banyak yang lihat, tapi lama-lama hero-nya keluar gitu loh. Yang penting informasinya sudah kita coba untuk sampaikan dengan lebih ringan. Dan bukan lagi orang-orang yang tahu-tahu aja yang lihat dan dengar isu itu gitu loh. Dalam satu hari naik 1.000, naik 500 atau naik 100, itu udah, oh alhamdulillah ya, ternyata udah ada audiens baru nih yang tahu tentang isu ini gitu loh. Karena kan tugas kita adalah menyebarkan ya. Jadi kayaknya memang agak berat jika kita membebankan itu semua ke hasil yang kita juga belum tahu gitu loh akan seperti apa gitu. Tapi setidaknya tuh kita udah berusaha keras untuk mencoba menyampaikan itu dengan lebih ringan, mencoba menyampaikan itu ke audiens yang lebih luas gitu loh. Apa katanya? Mencerdaskan bangsa dengan isu lingkungan. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi selanjutnya Kak, one mental breakdown letter. Jadi kita pusing nih, kita semua pusing mendengar semuanya gitu kan. Tapi emang hal yang paling penting dari materi yang mungkin tadi udah bagus banget Kak Reza sampaikan, sangat lengkap gitu kan. Dan tambahan dari aku yang secuil ini, gitu, kita harus langsung mencobanya di slide selanjutnya. Kita coba. Karena kan tadi kan udah dikasih juga tuh eh, contoh cara bikin videonya di CapCut sama Mas Reza gitu kan. Terus kayak ide-ide konten dari Mas Reza juga, hooknya seperti apa, CTA-nya seperti apa, dan segala macam gitu kan. Nah, kadang kan teman-teman, tadi aku lihat juga di pertanyaan gitu kan, kalau misalnya kita yang apa NGO ini gimana cara untuk menyasarnya. Nah, tadi udah aku lempar juga contoh-contohnya dari yang selama ini Greenpeace buat gitu loh. Yang FYP dan tidak FYP pun gitu. Gitu. Tapi kita pede dan kita merasa bahwa ini bisa kok gitu loh. Setidaknya dalam satu hari kita melempar konten, ada orang yang terinspirasi, ada orang yang terbuka pikirannya, ada orang-orang yang akhirnya mau mencoba untuk mencari tahu lebih dalam apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini. Itu kan sebenarnya tujuan kita. Kayak gitu sih. Kayak apa namanya? Ya kayak gitu sih. Gitu aja. Nanti kan ada pertanyaan. Terima kasih banyak. Maaf kalau aku menjelaskannya kurang jelas atau slide-nya terlalu sedikit. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Tiara udah sharing. Walaupun slide-nya sedikit, tapi infonya berdaging semua kok Kak. Dan aku pun sendiri sebagai salah satu tim sosmed di Cerah juga ngerasa relate banget yang tadi Kak Tiara ngomong. Kita berusaha untuk break the bubble nih, coba ke TikTok gitu. Tapi kok susah juga ya mengerti audiens TikTok kayak gitu. Nah tadi makanya spillan tipis-tipis itu udah membantu banget buat kita. Nah, selanjutnya teman-teman, aku mau masuk ke sesi pertanyaan. Ini kalau aku lihat di kolom chat dan juga
Q&A udah lumayan banyak yang nanya dan udah dibantu juga di compile sama tim Cerah. Jadi aku langsung mulai aja ya. Yang pertama, ini untuk Mas Reza dari Muhammad Aziz. Mas Reza, dari semua jenis konten video itu, kira-kira yang paling relevan sama situasi sekarang itu apa ya? Atau harus disesuaikan konteksnya? Mungkin dari jenis-jenis format yang tadi ada on cam itu loh, Mas. Oke, langsung dijawab atau Ya, mau di langsung aja Mas. Nanti aku dulu? Oh ya, langsung dijawab. Kak Tiara juga. Oke, berarti kalau soal konten yang paling relevan, sebenarnya konten yang paling relevan ini balik lagi ya, kontennya itu nanti akan dibuat seperti apa sama teman-teman. Karena eh, kadang kita mau ngikutin tren, terus konten-kontennya juga ternyata nggak bisa dimasukin tren juga buat apa gitu. Cuman memang yang kembali lagi nih kata Mbak Tiara, yang penting pesannya ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin konten itu, sebenarnya pesannya mau bikin apa sih, kayak gimana sih, nanti baru dibuat kemasannya. Mungkin nanti pakai yang on cam seperti itu, tapi kalau teman-teman akhirnya mungkin kayak ngerasa, oh kayaknya nggak pede ya ngomong di depan, ini udah kita pakai konten yang voice over ataupun dengan infografis. Jadi sebenarnya dari teman-teman sendiri, yang penting yang mau disampaikan mau bentuknya seperti apa. Setelah teman-teman udah tahu, oh aku mau nyampein ini nih, terus nanti teman-teman bikin yang buat teman-teman nyaman kayak tadi kata Mbak Tiara juga. Yang penting teman-teman enjoy aja gitu. Jangan ngerjain, teman-teman enjoy mau bikin konten seperti apa, nggak usah yang terlalu memusingkan buat teman-teman. Yang penting ketika teman-teman lihat itu terus enjoy, ya udah teman-teman coba bikin dulu. Setelah bikin, nanti pelan-pelan mesti teman-teman bahkan ketemu apa ya namanya winning kontennya dari teman-teman. Jadi kayak, oh yang kayak gini nih, format seperti ini yang akhirnya disukain sama penontonnya gitu, atau format seperti ini yang akhirnya nanti viewersnya banyak, komen-komentarnya banyak. Yang dari itu dari beberapa contoh yang aku kasih tadi, dicobalah yang paling pas buat, yang nggak nyusahin lah, yang penting teman-teman bikinnya fun kayak gitu. Cuman mungkin yang sekarang lagi, kalau dibilang yang lagi tren ya, mungkin yang lebih on cam talking gitu sih. Ngomong di depan kamera, ngejelasin ditambah dengan intro. Oke, semoga terjawab ya Kak Muhammad Aziz. Tadi kata Mas Reza boleh dicoba-coba yang mana yang lebih cocok dan juga kalau lihat trennya sekarang lebih yang on cam Kak. Nah, selanjutnya ini buat Kak Tiara. Ini pertanyaan dari Kak Dwi. Jadi, Kak Tiara, idealnya dalam 1 minggu itu ada berapa konten hero dan juga konten penopang, Kak? Sebenarnya kalau misalnya ada berapa konten hero dan konten penopang, itu kadang dalam 5 hari atau 1 minggu, kadang cuma 2 atau 1 gitu loh. Kadang memang nggak ada sama sekali gitu loh. Karena kan juga nggak semua, nggak dalam 1 minggu itu misalnya tiba-tiba ada memang isu yang bisa kita bahas terus kan gitu loh. Atau ada isu yang memang hangat untuk kita bahas dan kita merasa ini adalah konten hero gitu loh. Kayak gitu. Jadi sebenarnya, tapi untuk ideal posting, kita memang mencoba untuk tetap kuat dan tegar untuk tetap posting minimal 1 hari 1 gitu loh. Jadi tidak terlalu banyak, tapi setiap hari tetap ada konten yang keluar gitu loh. Entah itu cuman meme, entah itu cuman reaction. Jadi nggak, misalnya selama seminggu ternyata hero-nya cuma 1 atau cuma 2, itu juga nggak masalah gitu loh. Tapi selama ini di tim kita sendiri, biasanya kadang ada yang 1 minggu itu benar-benar cuma receh semua gitu loh. Tapi ternyata di minggu berikutnya itu karena kayak misalnya kita mau bahas kemarin 17 Agustus gitu loh. Itu 1 minggu sebelumnya itu kan kalau misalnya kita kasih terlalu heavy, sedangkan 1 minggu full ke depannya itu kita akan kasih yang heavy banget gitu loh. Itu kita akan kasih receh semua. Kayak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke timeline kita masing-masing gitu loh. Kayak, oh, oke, kita mau bahas soal apa, baru dari situ bisa di breakdown. Kira-kira kebutuhannya butuh konten pendukung berapa banyak, atau bisa langsung ditembak di satu konten aja. Nah itu nanti ketika kita lihat seberapa heavy kontennya, itu bisa kita balik lagi ke tim masing-masing atau ke diri kita sendiri untuk, oh ya, ini kayaknya cuma butuh 3 aja deh gitu loh. Jadi 2 konten penopang, 1 hero kayak gitu. Atau ternyata ini terlalu berat, jadi mungkin
kita kasih penopangnya 2 atau 3 gitu loh. Terus hero-nya dibagi 2 kayak gitu. Jadi 4 kayak gitu. Jadi sebenarnya dalam 1 minggu itu bisa cuma 1 konten hero. Atau ternyata kita udah mikir ini kontennya bakal jadi konten hero, ternyata dia nggak FYP gitu kan. Ternyata penopangnya FYP gitu loh. Nah itu juga kadang terjadi kok gitu loh. Jadi memang kita benar-benar nyebur aja deh gitu loh. Kita lihat nih formula mana yang jadi nggak ini juga kan nggak semua formula yang aku lempar ke teman-teman ternyata itu mungkin itu works sih ternyata di tim kami gitu loh. Oh, itu akan works nggak ya misalnya di Katata gitu loh. Atau itu works nggak ya di Kareza. Nah, itu juga kan kita belum tahu nih kalau nggak dicoba. Makanya dari Kareza atau dari aku pun kita lempar beberapa cara supaya nanti itu bisa diimplementasikan gitu loh. Yang mana yang akan works, kita memang harus tebak-tebak buah manggis gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak dicoba dan kita sesuaikan kan kita nggak akan ketemu juga ya formulanya gitu loh. Gitu. Terima kasih. Semoga kejawab ya. Nah, ini ilmu baru juga sih buat aku. Berarti kita nyesuaiin juga ya Kak sama si konten hero-nya ini kebutuhannya seperti apa kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini balik ke Mas Reza. Kak Reza, kalau menggunakan sound dari TikTok itu terkadang soundnya tiba-tiba hilang atau dihapus oleh kreatornya. Kalau terjadi kayak seperti itu, gimana solusinya? Apa kita bisa ganti soundnya dengan sound yang lain tanpa menghapus videonya? Atau gimana Kak? Dari Kak Anissa Nandi. Oke, thank you, Kak Nisa. Jadi sebenarnya kalau untuk pembuatan konten khusus untuk yang akun bisnis juga ya, memang ada keterbatasan. Apalagi ketika kita bikin konten, ini juga sering terjadi sih di saya sendiri. Jadi memang ketika bikin konten ada audionya, tapi audionya tiba-tiba kehapus kayak gitu. Dan itu biasanya kalau dari aku sendiri memang udah mengantisipasi dari awal. Apalagi konten-konten yang eh, harus apa yang berbau informasi ya seperti itu. Jadi memang audio yang saya pakai itu adalah audio yang memang udah ditempel di editing. Jadi di CapCut itu sudah saya masukkan audio kayak audio VO maupun audio musik sound kayak gitu. Jadi mama musik soundnya yang lagi tren apa ya musik sound Justin Bieber sama kayak gitu itu lagi tren dan kita mau dijadikan musik background itu udah dimasukkan dalam editing di CapCut jadi udah kita upload dengan musik sound yang ada tinggal kita sesuaikan aja musik tren yang lagi hits sama musik tren yang lagi hits sekarang apa ya musik sama ada musik memangnya aku boneka ya anak-anak gitu ya itu kan sebenarnya kita cuma masukin itunya aja sebagai penanda di bawah kalau kita pakai musik tren itu tapi musik aslinya yang memangnya aku boneka itu aku kasih ke angka mungkin 5 volumenya 5 aja gitu dari 100%. Jadi 5 aja jadi tetap yang musik aslinya yang kita editing di awal itu tetap kita pakai. Jadi ketika nanti akhirnya sama kreator lagu yang boneka tadi kehapus itu teman-teman nggak kesulitan karena inti dari audio teman-teman yang ada di TikTok itu tidak akan terhapus. Jadi aku biasanya memang malah jarang pakai audio langsung. Aku biasanya pasti akan masuk di editing di CapCut, aku tempelin terus aku upload. Jadi ketika nanti ada masalah dengan audio yang audio intinya, audio yang kita pakai di TikTok itu nggak akan terlalu berpengaruh. Karena memang ya akun-akun bisnis khususnya itu kan memang audionya terbatas juga. Jadi teman-teman memang nggak bisa terlalu banyak buat nge-explore audio. Jadi lebih baik kita amanin dulu di awal daripada nanti ketika kita pakai audio itu nanti ya kita hapus kayak gitu. Jadi lebih baik editing dulu selesai, semuanya selesai 100% diupload nanti material-material yang di TikTok teman-teman cuma sebagai apa ya pendampingnya aja. Oke, mungkin ini nyambung juga sama pertanyaan Kak Nuha ya, sudah terjawab juga berarti Kak kalau akun NGO menggunakan akun bisnis punya batasan tidak bisa menggunakan sound yang sedang tren atau tidak lolos copyright kayak gitu ya Mas Reza. Ya sebenarnya balik lagi untuk di bagian audio ini ya memang susah-susah gampang ya. Cuman intinya kalau teman-teman sendiri kan konten tuh yang nomor satu ya. Jadi musik itu aslinya tuh nggak begitu impactnya nggak begitu gede ya kayak gitu. Jadi ketika teman-teman kayak pikiran oh pakai audio ini cuma ternyata audio ini nggak bisa nih nggak bisa dipakai kayak gitu teman-teman balik lagi
isi konten yang nomor satu. Habis itu audio tuh ya nomor sekian sebagai pendamping. Jadi kalau sama akhirnya nggak bisa pakai video, audio yang tren, audio yang viral, menurutku nggak masalah. Mungkin isinya bisa disampaikan. Oke, thank you Kak Reza. Nah, selanjutnya aku balik ke Kak Tiara. Ini ada pertanyaan lagi Kak, dari Kak Dwi Erwinasih. Nah, untuk pertanyaannya, berapa sih durasi ideal yang efektif supaya pesan tersampaikan di TikTok? Durasi yang ideal, kalau misalnya dari kita, itu biasanya tergantung dari videonya. Kalau ini misalnya kita bahas storytelling nih, gitu kan. Kayak tadi kan aku juga lumayan panjang tuh, yang contoh video storytellingnya gitu loh. Itu biasanya kita maksimal itu benar-benar di 1 menit 30 detik. Itu udah panjang banget. Tapi kita harus yakin kalau sepanjang itu isinya daging semua gitu loh. Maksudnya kayak itu benar-benar part-partnya tuh nggak ada yang bisa mereka skip gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita belum yakin sama wah ini kayak misalnya banyak yang banyak 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 jedanya atau segala macam, itu mending digunting, dipotong-potong gitu loh. Jadi benar-benar kayak eh, idealnya biasanya kita tuh benar-benar di bawah 1 menit. Tapi kalau misalnya kita merasa itu memang heavy dan bisa menarik audiens, kita eh, toleransi untuk di 1 menit 30 detik gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang receh-receh ya 15 detik ya. Kayak gitu. Ya, nyambung itu aku jadi penasaran juga nih Kak. Misalnya memang ternyata videonya pas sudah kita buat tuh panjang gitu, bisa 1 menit 30 detik bahkan lebih gitu. Apakah baiknya itu dipecah aja jadi 2 video, walaupun informasi masih satu gitu. Misal kita bahas sebuah report, ada bagian dari report yang mau kita bahas dan lumayan panjang. Apakah itu baiknya kita pecah aja jadi 2 konten hero gitu misalnya Kak? Nah, biasanya kalau misalnya aku atau teman-teman di Greenpeace mau bikin konten atau misalnya storytelling yang sekiranya panjang, itu kan kita ada skrip ya. Kita bikin skripnya dulu atau briefnya gitu kan. Nah, itu kita rekam dulu, kita tes rekam. Itu akan dengan apa namanya intonasi yang sama kalau misalnya kita lagi ngerekam video atau segala macam. Jadi kita tahu ini tuh durasinya akan berapa lama gitu loh. Nah, ketika ini ternyata lebihnya lebih banget nih, misalnya malah sampai 2 menit gitu kan. Ini kan terlalu panjang tuh, gitu kan. Kita cek lagi si skripnya. Kita gunting bagian-bagian yang memang nggak perlu. Atau istilah-istilah yang, ini terlalu panjang nih istilahnya, apa yang bisa kita rubah, kayak gitu. Kita bikin dia lebih santai, lebih ringan. Pendekin lagi, kita tes lagi. Oh, ini udah dapat nih 1 menit gitu loh. Nah, baru eksekusi. Biasanya kayak gitu. Karena kalau misalnya kita langsung catat, terus habis itu kita langsung eksekusi, tapi kita belum tahu itu bakal habis berapa banyak gitu loh durasinya, itu bakal capek karena kita ngeditnya bakal bingung kan. Aduh, yang mana ya yang dipotong gitu kan. Tapi kalau kita tes audionya dulu, kita rekam itu akan berapa lama kalau kita ngomong. Jadi kan kita udah tahu nih itu akan sepanjang apa gitu loh. Kita juga tahu mana yang harus kita gunting sebelum kita eksekusi. Kayak gitu sih. Itu memudahkan gitu loh. Sama tadi aku bantuin tambahin deh Kak yang soal audio gitu deh. Audio di TikTok itu. Karena kebetulan itu juga bikin kita stres banget gitu loh. Karena kita nggak bisa pakai audio yang tren. Sedangkan kita mau riding the wave gitu kan. Kita kan mau ikutan tren nih, pengen bergaul juga gitu kan. Tapi ternyata kita nggak bisa pakai audio-audio yang trending. Biasanya ya kita akalin lewat CapCut gitu kan. Tapi itu juga seringnya dihapus nih sama TikTok gitu loh. Terus tiba-tiba audionya tidak ada, hilang gitu. Suara kita malah ikut dihapus juga jadinya gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak sekiranya biasanya kita ngecek juga sih audio ini tuh audio yang kira-kira bakal dihapus atau enggak sama TikTok gitu loh. Kayak misalnya kan ada beberapa misalnya kayak musisi-musisi Indonesia yang memang dia pakai copyright dan segala macam, atau kayak sekarang musisi-musisi luar negeri yang memang lagunya udah nggak mau lagi masuk ke TikTok, itu nggak mungkin ya kita pakai.
Itu sih namanya kita capek-capekin diri sendiri gitu kan. Terus juga kan sebenarnya kalau misalnya kita mau em, pakai misalnya ada satu audio yang lagi tren terus kita pengen pakai tapi kita nggak bisa gitu loh. Itu kan sebenarnya walaupun kita pakai di TikTok, di CapCut, terus kita masukin ke TikTok, kita nggak akan masuk ke trennya kan. Karena ketika orang ngeklik audionya itu audio kita original gitu kan. Nah, jadi ini ada satu trik. Ada satu trik. Memang nggak semua audio itu kan apa namanya eh, audio yang kita pakai di CapCut itu bisa kita ambil di si TikTok kan, gitu loh. Tapi gimana caranya supaya nggak original audio? Minimal kita bisa nempel nih ke audio yang lagi tren, yang bisa kita pakai tapi kita nggak suka sama audionya. Kan kadang ada tuh musik-musik yang, aduh ini jedak-jeduk banget, ini nggak masuk nih sama NGO gitu loh. Ini gimana caranya ya gitu loh. Jadi caranya adalah kita tetap pakai audio kita sendiri yang kita mau, pakai voice over kita dan segala macam di CapCut, kita lempar ke TikTok, kita tempel pakai audio yang ada di TikTok. Jadi kita cuma numpang nempel doang. Tapi original audionya kita naikin suaranya, eh, audio dari TikTok kita nolin. Jadi ketika diposting itu bukan original audio tapi jadi audio nempel dari audio yang ada di TikTok. Nah, itu kita dapat juga tuh ke change untuk bisa FYP. Tapi memang biasanya audio-audio yang bisa ditempelin itu kan nggak bukan audio-audio yang lagi terkenal banget ya. Tapi minimal itu memang beberapa audio-audio yang jedak-jeduk yang terkenal. Kalau audio-audio jedak-jeduk terkenal biasanya bisa tuh kita tempel. Tapi nggak mungkin kita pakai. Jadi aku biasanya tipsnya kayak gitu. Kita tempelin aja. Numpang. Pansos, Kak. Maaf ya. Kayak gitu. Jadi itu tips sih. Tempelin aja. Gitu. Iya. Iya mirip juga sama yang tadi bilang Mas Reza ya, nempel audio TikTok, ngakalin algoritma juga ya Kak sebenarnya. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin bisa dijawab sama Kak Reza atau Kak Tiara. Silakan bergantian. Dari Kak Cemerlang. Bagaimana awal mula shifting ke video pendek khususnya TikTok? Ada nggak sih kekhawatiran ketika menyesuaikan treatment konten tentang isu yang nggak sederhana ke tone yang lebih fun? Dan dari pengalaman kakak-kakak yang sudah mulai lebih dulu, dalam prosesnya mau tahu dong tipsnya untuk tap in konten tentang isu iklim dan energi terbarukan ke sesuatu yang lagi jadi tren atau viral. Terima kasih. Nah ini mungkin bisa dari Kak Reza atau Kak Tiara dulu yang mau coba jawab pertanyaan Kak Cemerlang. Oke, izin aku dulu ya, Kak Tiara. Oke, jadi shifting ini mungkin ini ya perubahan ya dari yang sebelumnya video format panjang ke video pendek atau gimana? Dari isu yang nggak sederhana ke bikin jadi tone-nya lebih fun gitu Kak. Oh ya, oke. Jadi mungkin dari isu-isu berat ya, terus kita bikin jadi video-video yang lebih fun, lebih simple, bisa ngikutin tren seperti itu ya. Jadi memang pertama sih dari teman-teman harus punya itu ya, apa kayak ada pilarnya sendiri ya. Jadi mungkin di konten itu isi kontennya teman-teman isu-isu yang berat itu tuh udah teman-teman dijadikan satu deskripsi kayak oke aku mau ngebawain isu berat ini. Cuman ketika itu mungkin salah satu pengalaman ya. Mungkin waktu itu aku juga ada isu ya salah satunya yang aku bikin yang soal orang hutan itu ya. Jadi kayak di orang hutan tuh aku pengen nampilin pesan gitu, pengen nampilin pesan kalau ternyata itu kita harus sejauh itu tuh kalau sama kita harus mengembalikan orang hutan dari penangkaran kayak gitu terus ke hutannya dengan di situ diceritain soal perjalanannya sejauh apa terus di situ ternyata ketika saya ke penangkaran saya ketemu dengan beberapa orang hutan yang ya mohon maaf ada yang dijadikan objek prostitusi maupun ada juga yang ditembakin oleh pemburu seperti itu jadi hal seperti itu kan sebenarnya agak ini ya agak sensitif dan cukup berat untuk diungkapkan cuman dengan cara storytelling yang pas ya saya jelaskan satu persatu atau mungkin teman-teman bisa punya konten apa nih ngomongin soal hal-hal berat terus teman-teman dijadikan sketsa itu juga bisa jadi memang dari hal-hal yang sederhana yang penting eh, yang mau diomongin adalah A jangan terlalu jauh dari A jadi dari situ teman-teman bisa oh A ini kira-kira
konsepnya bagus dibikin apa. Kalau sama on cam itu terlalu berat, ya kita bikin sketsa kayak gitu. Jadi lebih banyak, kalau aku sih sebenarnya lebih banyak scrolling aja sih. Oh yang lagi tren ini, soalnya anggap aja sesimpel kita ngomongin soal isu kesehatan mental gitu ya. Mungkin agak ini ya, agak melenceng gitu ya. Terus kita lihat, oh lagi ada tren loli nih, gitu. Yang lagi loli. Kayaknya kita bisa nih masukin tap in eh, apa ya, isu berat itu masuk ke dalam konten yang lebih viral. Ya udah kita bahas soal ada videonya loli dulu yang lagi eh, ya lagi konten yang lagi viral, terus kita masuk ke pembahasan, kita ngomongin oh jadi sebenarnya kayak kita tuh butuh kesehatan mental karena seperti ini. Coba kalau sama nggak ada gambar loli dulu dan teman-teman ngomong langsung di depan kamera ngomong soal kesehatan mental, mungkin kontennya tidak akan se-works itu. Tapi kalau kita coba tapin dengan oh ya udah ada yang lagi rame apa, terus aku coba ngejelasin dengan konten berat ini dengan eh, nyenggol konten viral kayak gitu. Nah, jadinya akan menemukan kemasan yang paling pas. Jadi memang soal isu iklim ini mungkin balik lagi gimana sih cara, ya mungkin tadi ada beberapa ya, ada komentar yang kadang ada beberapa istilah yang pusing gitu buat orang-orang awam, itu istilahnya apa sih, ini maksudnya apa sih ya, gimana cara teman-teman buat menceritakan itu dengan apa ya, dengan bahasa yang paling ringan. Jadi semua bisa mendapatkan bahasa itu. Dari bahasa yang berat, teman-teman coba breakdown lagi, kira-kira bahasa beratnya ini bisa dibuat seperti apa biar bisa lebih masuk lagi. Bahasanya dibuat seringan apa hingga ketika kita bercerita tuh orang-orang mendengarkan dan paham. Jadi lebih dari konsepnya seperti apa, yang mau diceritakan seperti apa, terus dia bisa lebih fun, ya kita masukin lagi, kita breakdown lagi, kira-kira bisa disederhanakan seperti apa, bahasanya bisa dibuat lebih dimengerti seperti apa kayak gitu. Kalau dari saya sih seperti itu. Jadi memang dari kata-kata yang susah atau dari materi yang susah, aku coba breakdown lagi buat bisa tap in dan bisa ikutin biar lebih fun dari konten-konten yang terlalu berat kayak gitu. Yang penting kan kita pengen ngasih informasinya, ya yang informasi yang A ya dan dapetnya A, dengan cara pengemasan seperti apa ya kita ulik lagi si A ini seneng konten kayak gimana. Dari Kak Tiara ada tambahan Kak mungkin? Halo, ya, udah on lagi kan ya. Em, aku setuju sih sama Kak Reza gitu loh. Maksudnya dalam beberapa poin gitu. Memang karena kita sendiri ini kan harus juga nih balik lagi. Aduh, pengen bikin yang fun. Tapi jangan lupa juga gitu loh. Kita juga mengingat-ingat lagi bahwa kita masing-masing di bawah naungan organisasi gitu loh. Dan kita juga tahu gitu loh batasan-batasan dan segala eh, ini itunya. Tuh, jadi gimana cara bikin itu jadi lebih fun ketika awal mula shiftingnya itu lumayan kayak yang tadi aku cerita ya Kak, gitu loh, pas shifting dari tadinya Instagram nih nggak begini nih gitu kan, tiba-tiba pindah ke TikTok, aduh gelap gini nih, nggak ada clue gitu. Kayak gitu, terus kayak nyari-nyari yang fun dan segala macem, itu tuh kayak kadang kan kita mikir ya energi terbarukan, terus kayak isu-isu lingkungan itu kan kayak terlalu berat gitu kan, kita ngomongin kebakaran hutan, kita misalnya ngomongin hal-hal polusi aja kadang dianggap berat gitu loh, padahal mereka ngerasain sendiri gitu. Kayak gitu kan. Tapi eh ternyata dipikirin itu pusing gitu. Pas kita nyebur, terus kita mencoba untuk oke, ganti ganti baju, berarti kan maksudnya kita benar-benar kita ganti wajah, bagaimana caranya kita bisa masuk nih, bodo amat pokoknya ayo bisa masuk informasinya ke platform ini gitu loh, karena kita harus gitu loh, kita pada akhirnya kan kita harus, karena tugas kita menyampaikan informasi bagaimanapun platformnya, kita harus nyebur kan gitu loh. Jadi pas memulai kan dari pengalaman kakak yang sudah memulai dulu dalam prosesnya, pengen tahu dong tips untuk tap in konten dengan isu iklim terbarukan dan lagi yang tren dan viral gitu loh. Nah kayak tadi apa namanya, bisa dimasukin lewat
konten yang receh dulu gitu kan. Kayak tadi kan sempat tuh aku kasih apa contoh video. Aduh, itu juga sebenarnya aku malu kok gitu. Kayak mau mandi pakai es batu gitu kan. Itu kan sebenarnya kayak sebenarnya kita tuh mau ngasih tahu ke mereka kalau misalnya eh memang sudah separah itu loh. Kalian tuh sebenarnya sudah tahu kalau misalnya kenaikan suhu bumi itu udah nggak benar dan segala macam gitu loh. Oh, gimana caranya bikin mereka jadi paham ya gitu loh. Ya udah, panas, gerah gitu kan. Tapi pengen mandi, oke mandi es batu gitu loh. Jadi kayak hal-hal yang anjir bener juga ya gitu loh. Emang panas kak ya, panas ya sekarang akhir-akhir itu memang sekarang lagi panas dan segala macam. Akhirnya kita bisa kasih itu jadi konten pembuka gitu kan. Kayak gitu sih. Kadang kita terlalu bingung, aduh ini mau dibikin apa ya, ini mau dibikin apa ya. Jadi aku saranin untuk mata kita mabuk-mabuk deh gitu loh, melihat video-video orang scrolling gitu loh. Tapi ternyata dan gak apa-apa, banyak-banyakin aja kita save video-video orang karena referensi itu penting gitu loh. Jadi kadang ketika kita scrolling, oh oke ini jadi ini, itu tuh bisa langsung masuk. Oh ini oke ini jadi ini, oke ini jadi ini, oke ini jadi ini gitu loh. Jadi kalau misalnya Mas Reza bilang kayak 10 menit habiskan waktu untuk scrolling, jujur aku bisa berjam-jam kadang saking pusingnya nyari ide. Jujur, gak bisa 10 menit Mas, bohong. Itu gak bisa Mas 10 menit pusing. Jujur gitu loh, walaupun dikiranya main HP doang gitu. Enggak, kita nyari ide. Susah banget gitu. Tapi nggak apa-apa. Seiring berjalannya waktu, kalau kita udah jadi kayak Mas Reza, kita bisa 10 menit atau 5 menit langsung dapet ide. Amin. Jadi nggak apa-apa. Biasanya awal-awal juga aku pertama juga kita semua kaku kok gitu loh. Tapi akhirnya ketika berjalannya waktu itu nanti akan jadi lebih luas. Jadi memang nggak akan bisa langsung, si Tiara lucu gini gitu. Enggak gitu. Awalnya juga kayak, aduh, malu, mau ini malu gitu kan. Kayak, aduh, ini jadi siapa lagi gitu. Tapi lama-lama ya udah gitu loh. Yang paling penting sih balik lagi gitu loh. Batasan-batasannya tetap kita jaga gitu loh. Kita tahu gitu loh. Kalau misalnya kita itu dalam ranah organisasi, kita tahu apa yang mau kita bawa. Jadi jangan sampai juga merusak atau mengganggu nilai-nilai yang selama ini kita pegang gitu. Jadi biasanya kalau misalnya bahkan isu-isu yang misalnya di Instagram gitu kita cuma kasih infografis atau segala macam, kita lempar ke TikTok itu kan nggak bisa langsung sama persis kan. Kita harus recreate lagi. Ya udah, bahasa-bahasa itu kan justru udah ada nih pilarnya. Oh ya dari Instagram kita bikin kayak gini. Oke, kita pindahin ke TikTok, kita tinggal ubah aja narasinya, tapi tahu jelas gitu loh. Itu yang memang mau kita bawakan. Balik lagi serius. Gitu. Terima Oke, kasih. baik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman yang bisa dijawab. Aku satu lagi dari Kak Angelina. Izin bertanya Kak Reza mengenai waktu terbaik untuk posting. Sekarang kan algoritma di sosmed tuh suka nggak terduga ya Kak. Semisalnya kita posting di jam berapa, naiknya bisa di jam berapa. Boleh sharing nggak Kak mengenai waktu terbaik posting menurut pengalaman Kakak? Baiknya di jam berapa atau bagaimana? Terima kasih. Nah, silakan Kak Reza boleh dijawab. Oke, sebenarnya kalau waktu posting ini sering jadi bahasan ya. Maksudnya kayak kita tuh kalau dibilang nggak punya waktu terbaik juga, eh, ya itu sebenarnya jawabannya kita nggak punya waktu terbaik. Cuman sebenarnya balik lagi kalau ngomongin followers, kita kan pertama kalau di TikTok kan ada analitiknya sendiri ya. Teman-teman bisa cek di analitik waktu itu perform perform kontennya teman-teman bagusnya di kapan, terus teman-teman apa penonton teman-teman tuh nontonnya di jam berapa. Sebenarnya salah satunya bisa didapat dengan itu. Selanjutnya biasanya kalau tadi kata Kak Tiara juga, Kak Tiara konsisten ya sehari satu konten untuk diposting. Nah, aku biasanya dalam waktu mungkin 1 minggu atau 2 minggu aku coba nih mix. Mungkin hari ini aku posting di jam 10, besok aku posting di jam 4 kayak gitu. Nah, kira-kira dari apa ya dari A dan B ini kira-kira baik mana? Dari situ aku baru bisa lihat nih, oh ternyata penonton tuh banyak yang jam 4 nih dibanding jam 10. Nah, jam 4 tuh
kita coba lagi jam 4 di hari Senin, jam 4 di hari Selasa, jam 4 di hari Rabu. Nah, ternyata lebih bagus, ternyata di hari Rabu jam 4-nya, ketika jam 4 penontonnya sedikit banget. Nah, itu mungkin yang akhirnya kita dari habit itu kita akan tahu, oh ya udah, kita punya jam posting jam segini dan ternyata penontonnya banyak, ya kita akan pakai terus menerus. Itu sebenarnya lebih ke ininya ya, experience kita juga ya, kita coba testing di beberapa jam itu. Cuman kalau sama yang biasanya aku coba testing awal nih, itu adalah jam 10, jam 4, sama jam 7. Jadi antara jam 10 11, karena ketika jam 10 11 pasti akan up-nya itu mulai jam 12, itu udah mulai waktu istirahat gitu kan, setelah makan siang kayak gitu. Nah, jam 4, jam 3, jam 4 tuh karena mungkin sekitar nanti di up-nya jam 3, jam 4, tapi mungkin teman-teman baru bisa nonton nih konten teman-teman di jam 5, dan itu waktu teman-teman udah mulai pulang di kantor. Dan biasanya di antara jam 7, jam 7, jam 8, karena biasanya itu adalah waktu di saat teman-teman mau tidur dan scroll TikTok seperti itu. Jadi biasanya aku coba di itu, di tiga waktu itu, untuk awalan aku coba di 3 waktu itu. Nanti kalau di 3 waktu itu ada yang oke dan ternyata works, ya itu kita udah punya ya winning time sendiri untuk konten. Jadi memang harus dicoba-coba sih. Cuman kalau mau juga mulai dari jam berapa, ya 3 waktu itu tadi, di jam 11, jam 10 11, jam 3 dan 4, dan di jam 7 dan jam 7 jam 8. Mungkin semoga bisa menjawab ya. Angelina, sorry. Oke. Nah, ini terakhir banget teman-teman, ada satu pertanyaan lagi. Untuk Kak Tiara, terima kasih udah sharing insight yang bagus banget. Kebetulan aku kerja di NGO dan mau tanya-tanya nih. Ini dari Kak Riasti Cahya Rabani. Tadi kan ada beberapa konten pilar untuk TikTok GP sendiri. Dan kalau bahas isu heavy itu pasti ada bridging lewat konten receh. Nah, kalau di GP sendiri kira-kira untuk bahas satu isu itu perlu berapa konten? Apakah misalnya dalam 1 bulan topiknya ditentukan khusus bahas vulva aja atau durasinya per minggu? Lalu tadi kan juga ada pilar storytelling. Aku mau tipsnya dong Kak, apakah ada aplikasi yang digunakan untuk menghafal skrip? Itu aja. Makasih Kak Tiara. Ini kita jawab singkat aja ya, aku berusaha sesingkat mungkin. Em, jadi kalau misalnya buat isu heavy, itu biasanya kita maksimal banget itu di 5 konten. Karena kalau udah lebih dari 5 konten, itu audiens bakal boring banget. Kayak, ini masa ini lagi sih? Gitu. Itu udah maksimal banget. Tapi itu kita udah yakin banget kalau semua pesannya tersampaikan gitu. Karena kan kita harus bridging lagi ke isu selanjutnya gitu kan. Nah, kalau misalnya dalam 1 bulan topiknya ditentukan khusus bahas apa aja atau durasinya per minggu. Nah, kalau itu biasanya kita tentukan per minggu gitu loh. Jadi 1 minggu sebelumnya itu kita memang udah ada weekly meeting gitu loh. Jadi setiap hari apa itu akan kita mulai bahas kayak oke, untuk besok sampai misalnya Senin minggu depan kita mau bahas apa aja. Terus kita langsung bagi-bagi. Kita bagi-bagi isu apa aja yang sedang perlu naik. Terus misalnya tren apa aja yang lagi naik. Video-video apa aja yang lagi rame. Itu biasanya kita breakdown di hari itu. Nah, terus mana nih yang bisa dijadiin konten, mana nih yang bisa ditempelin, atau mana nih yang bisa untuk kita recreate dan segala macam. Jadi semuanya udah disiapin tuh di hari itu. Dan udah dibagi hari-harinya, mana yang masuk di ini masuk di mana, kayak gitu. Gitu deh. Nah, jadi selama sebulan itu kita pecah jadi per minggu. Kayak gitu. Jadi biar lebih gampang dan lebih fresh. Kadang kan juga ada misalnya isu-isu yang tiba-tiba hari itu juga harus naik gitu loh. Itu kan kayak memang harus langsung naik, kayak itu biasanya kita langsung ngobrol di grup dan oke, kita eksekusi saat itu juga gitu loh. Kayak gitu. Kalau yang lainnya aman. Nah, terus ini nih yang paling penting. Aku tadi pas baca, aduh ini harus dikasih tahu. Tadi aku skip gitu kan. Tips aplikasi yang digunakan untuk menghafal skrip. Nah, jadi, aduh aku tuh nggak ada ininya karena aku juga baru ngeh, tuh kan. Jadi sebenarnya di CapCut itu ada. Jadi kalian tinggal buka aja. Nah, jadi ketika kalian buka, itu di paling atas
di aplikasi CapCut-nya itu ada expand kan. Nah, ketika kalian expand, turunin, itu ada yang namanya teleprompter. Nah, kayaknya aku gini, pakai teleprompter, aku kirim aja ke kata teleprompter. Oke. Nah, teleprompter. Nah, si teleprompter itu, jadi kalian bisa langsung baca. Kalian copy paste skrip kalian. Terus jadi ketika kalian menghadap handphone, ngomong, sebenarnya kalian sambil baca. Kalian sambil baca skripnya. Jadi kalian tidak perlu menghafal. Begitu. Karena capek kalau menghafal sebanyak itu ya. Gitu loh. Jadi kalian tinggal buka aja si CapCut-nya. Nanti mungkin aku bisa bantu kirim juga ke Kak Tata kali ya screen record-nya. Ketika buka ke CapCut terus harus kemana. Jadi biar lebih gampang gitu loh. Itu bisa langsung banget. Kalian buka CapCut terus expand yang di pilihan kanan atas. Nanti ada banyak pilihan banget gitu loh fitur-fiturnya. Kalian klik yang teleprompter. Nah, itu nanti kalian bisa langsung masukin skripnya. Kalian tinggal copy paste aja skripnya dan kalian bisa langsung mulai rekam di situ juga. Begitu teman-teman. Semoga membantu dan jadi kalian tidak perlu menghafal skrip yang panjang-panjang gitu ya. Oke, makasih banyak Kak Tiara, Kak Reza udah sharing dan juga udah bantu jawabin pertanyaan dari teman-teman, dari kita-kita juga. Nah, sebelum ditutup acaranya, aku punya pengumuman buat teman-teman yang ada di sini. Sebentar aku share screen dulu. Oke, jadi seperti yang teman-teman semua bisa lihat di layar, setelah acara ini, sebagai rangkaian lanjutannya, Cerah itu bakal ngadain Cerah Short Video Challenge. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya ide ataupun suka bikin konten gitu, teman-teman bisa bikin konten tentang transisi energi terbarukan, green jobs atau krisis iklim, dan di-upload ke Instagram atau TikTok teman-teman masing-masing. Nantinya video teman-teman akan dinilai oleh juri yaitu kakak-kakak narasumber di sini dan teman-teman bisa dapetin total hadiah sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk cara lebih lanjutnya, teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar yang aku tampilin di sini. Dan teman-teman juga bisa ngecek nih di link bit.ly/cerah short video challenge. Nanti info lengkapnya ada di link tersebut. Itu juga berguna sebagai link submission untuk challenge-nya. Untuk periodenya sendiri, kita mulai dari hari ini tanggal 2 Oktober sampai 23 Oktober 2024. Dan pengumumannya itu tanggal 30 via Instagram Cerah. Jadi jangan lupa kalau misalnya teman-teman tertarik untuk ikut, bisa scan QR code ini atau kunjungi bit.ly/cerah short video challenge. Oke, untuk teman-teman semua, aku mengingatkan sekali lagi untuk mengisi daftar hadir yang udah di-share sama teman-teman Cerah melalui kolom chat. Dan terakhir, sebelum kita selesai nih, kita foto bareng dulu kali ya kakak-kakak via screenshot dari Zoom. Mungkin ya udah on cam semua. Aku screenshot ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Tiara, Mas Reza udah datang hari ini, udah mengisi, udah sharing-sharing banyak banget. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir dan stay sampai akhir. Karena infonya jujur ini berdaging banget buat aku sendiri tim sosmed. Terus juga terima kasih buat teman-teman Cerah yang udah bantu support acara hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Aku tutup ya meetingnya. Terima kasih semua. Selamat siang. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.